Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau terdengar dengan jelas, boleh kasih respon di kolom chatnya. Ya, jelas Kang, gitu ya. Kalau sudah terdengar dengan jelas, maka saya akan segera memulai, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah jelas Kang? Oke. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini yang jelas cuma 9 orang nih yang dengar suara saya jelas. Alhamdulillah jelas banget. Oke. Kalau sudah jelas, teman-teman semua, maka saya akan segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Walaupun hati sedang tidak sesuai dengan kenyataan, ada yang mungkin hari ini kerjaannya belum selesai, ada yang mungkin masih cekcok sama suami dan istri, ada yang mungkin masih kesal sama anak, ada juga mungkin yang hutangnya masih numpuk, penghasilannya masih gitu-gitu aja, pekerjaannya makin sulit, kemudian juga kehidupan makin menghimpit. Tapi apapun yang terjadi, kita harus senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Karena ternyata tidak semua orang Allah berikan kemudahan, tidak semua orang Allah izinkan untuk bisa hadir mendekatkan diri kepadanya. Betul? Karena seandainya Allah mau, teman-teman semua, Allah pasti semua orang yang ada di Indonesia untuk ikut acara pada hari ini. Tapi pada kenyataannya, Allah hanya mengizinkan, Allah hanya memudahkan, Allah hanya memilih orang-orang yang menurut Allah layak dan pantas untuk mendekatkan diri kepadanya. Termasuk faktanya adalah bahwa hari ini hanya Bapak Ibu lah yang Allah izinkan, Allah mudahkan, Allah takdirkan untuk berkumpul di ruangan yang luar biasa ini. Semoga dengan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita, semakin membuat kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, dan mudah-mudahan sampai pula kepada kita selaku umatnya yang terus berusaha untuk menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, selamat datang di acara yang spesial luar biasa, Unlocking Rizki, ya. Ini tentunya saya yakin latar belakang teman-teman berbeda-beda ikut acara ini. Ada yang mungkin sampai saat ini pintunya tidak, ada yang kebuka mungkin tapi seret pintu rizkinya gitu ya. Ada yang mungkin kebuka sih, tapi nggak ada yang masuk gitu. Atau ya apapun alasan teman-teman masuk semua, saya yakin sih yakin-yakinnya bahwa setiap pertemuan adalah pertemuan terbaik yang sedang Allah siapkan untuk kita. Betul? Termasuk pertemuan kita pada waktu. Luar biasa. Senang banget saya Fahmi Akbar, teman-teman semua insya Allah akan membersamai Anda semua. Ada beberapa pertemuan mungkin nanti yang akan dipandu oleh saya dan juga dipandu oleh teman-teman lainnya. Ini adalah salah satu event yang luar biasa di mana digagas oleh Masjid Asa Indonesia. Dan silahkan nanti teman-teman follow medsos Masjid Asa Indonesia ya, supaya bisa mendapatkan. Nah ini dia, YouTube-nya sudah, Instagram-nya sudah ada. Silahkan supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih detail, yang lebih jelas tentang seluruh kegiatan-kegiatan positif yang ada di Masjid Asa Indonesia. Emang suara saya putus-putus ya? Betul, saudara-saudara? Apakah cuma Pak Pandu saja? Atau enggak tuh? Mungkin Pak Pandu bisa cari Indomaret terdekat. Biasanya sinyalnya bagus gitu ya. Nebeng sinyal di sana. Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sudah ada 103 orang yang hadir di malam hari ini. Silakan teman-teman semua yang hari ini hadir, boleh absen terlebih dahulu, namanya siapa, datang dari kota mana, ya, begitu. Dan jikalau tidak ada uzur syar'i, teman-teman semua mohon untuk dinyalakan kameranya. Supaya saya tidak ngomong sendirian, supaya Ustadz pun tidak ngobrolnya sendirian gitu ya. Ini teh jamaah teh pada ada atau tidak gitu. Salah satu bentuk adab dan keseriusan adalah
menghadirkan hati dan pikiran secara utuh dan penuh. Salah satunya adalah menyalakan kamera. Tapi kalau yang kuotanya terbatas, yang mungkin sedang ada uzur syar'i, mungkin lagi masak, mungkin lagi makan ya, atau yang lagi pulang kerja mungkin, mangga itu mah tidak apa-apa tidak dinyalakan. Nah, kan saya jadi bisa lihat Pak Imam Ghazali. Pak Imam Ghazali itu dari Tangsel tuh kan, itu di Mihrab atau di mana Pak Imam tuh? Ya. Ada Pak Hero, wih, Pak Hero Ridwanto dari Bandung, sama Pak, saya dari Bandung. Ada Pak Nurdin, ada Pak Adriansyah dari Bekasi, Masya Allah masih di mobil ya. Ada Pak Fikri, enak bener Pak Fikri tuh kan lagi tiduran. Enaknya online tuh gini, bisa suka-suka ya. Ya senyamannya teman-teman semua. Tapi adab dan ininya tetap dijaga. Ada Pak Ferry V tuh ya. Ada siapa lagi? Ada Bu Erna, ada Bu Nia tuh. Bu Nia mah hati-hati Bu, itu jatuh di jembatan malam-malam lagi ya. Masya Allah. Kemudian ada siapa lagi ini? Ada Mas Rendri, dia Prayoga. Weh, Rendri dia Prayoga ini yang ngisi pada malam hari ini ya, kalau tidak salah. Ada Prayoga-Prayoganya juga. Kemudian ada siapa lagi? Ada banyak banget ya, luar biasa teman-teman semua. Sebelum nanti saya sapa, saya ingin ngobrol dulu dong sama siapa ya? Sama Pak Hero deh, Pak Hero. Ini jarang-jarang loh Hero namanya. Biasanya Heri atau Heru, Pak. Nah, ini mah Hero atau Hiro. Bisa di unmute nggak sih? Bisa mungkin ya. Assalamualaikum Pak Hero. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar Pak? Alhamdulillah Di baik. mana Bapak Bandungnya Pak? Bandungnya di sebelah timur perbatasan Timur tadi mana? Cibiru Oh Cibiru. Saya di ujung Berung dekat tuh ya. ke Pak, tetanggaan iya tetanggaan kita. Apa tujuan Bapak ikut acara ini Pak? yang mendekatkan berusaha untuk mendekat kepada Allah. Oh, mendekatkan pada Allah. Ada alasan khusus nggak selain mendekatkan diri pada Allah? Kak, hanya nama ilmu Masya Allah. Tahu informasinya dari mana Bapak? dari grup Masjid Asal lah. Oh, dari grup masjid. Oh, jadi Bapak memang sudah tergabung sebelumnya gitu ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. grup yang luar Baik, biasa. siap. Hatur nuhun Pak Hero. Ya, Sama-sama. sudah bergabung. Selamat Barakallah. mengikuti sajian. Barakallahu fiik. Kemudian ada Bunia, Bunia dari Jakbar. Assalamualaikum Bunia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Nia dari Jakarta Barat berarti ya? Betul. Mohon maaf Oh, ini agak sedikit berisik ya, lagi di luar. oh, Ibu lagi di kafe. Lagi makan malam sebenarnya. Masya Allah, luar biasa ya makan malam di luar Baru, masih sempatkan diri ikut acara baru ini. pulang kerja, Oh, baru pulang kerja, Masya Allah. sekalian Apa sebelum pulang. ada tujuan tersendiri nggak Bu ikut acara pada malam hari ini? Atau ikut, Enggak ini sih, kan rangkaiannya lama nih 1 bulan ya? betul. Ada alasannya, Em, mungkin ada Nggak tujuan. ada alasan, tujuannya sih pengen lebih ini aja. Pengen lebih kenal ramai orang, lebih bisa dapat positif vibe-nya dari semua. Untuk lebih Oke, kenal Allah aja. siap, 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 siap. Ibu putra-putri berapa Bu? Belum ada satu. Oh, oke, sudah menikah tapi? Udah. Sudah menikah, Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin itu bisa menjadi rezekinya ya. Betul, Bu. Bisa jadi, unlocking, meureun katutup, kumaha cara kebuka. Kan rezeki luas ya. Mm-mm. Ada ada 12 pemateri, udah nggak semuanya melulu tentang uang, atau Bu, rezeki itu ya. Betul, betul, betul. Mudah-mudahan ini jadi pembuka jalan, Bu. Ya, Amin, amin, Allahumma pembuka amin. jalan, penambah keberkahan, wabil khusus terhadap keluarga Bunia dari Jakbar. Amin, amin, Allahumma amin. Selamat Terima datang dan kasih. selamat menikmati. Siap, Ibu Baik. Nia. Nuhun. Satu orang terakhir sebelum nanti saya panggilkan pemateri kita. Ya, satu orang terakhir ada Ibu Erna deh, Ibu Erna Pamela. Menit lagi. Assalamualaikum. Salam, Bu Erna dari mana Bu Erna? Saya lagi dari Ciledug, Jakarta Selatan. Oke, ini lagi di mana Bu?
Saya baru pulang kantor dari di Jakarta. Oke, Masya Allah. Ibu tahu informasi ini dari mana? Dari Ustadz Indra. Oh, dari Ustadz Indra. Oke. Ada ikut acara pada malam hari ini, Bu? Ya, dari ikut grupnya itu apa? Oke, siap. Baik, Ibu siapa tadi? Erna. Bu Erna, Bu Erna, Bu Erna. Ya, Ya, Masya Allah. Pasti banyak Bu Erna. Selamat bergabung ya, ya teman-teman semua. sama-sama diajak pengolahan kecilan. Berkah-berkah ilmunya. Amin, amin. Wa iyyakum. Masya Allah. Ini seneng banget ya hari ini. Ini gini nih, sebelum disuruh buka kamera, pada buka kameranya kan seneng ya. Tidak sendirian gitu, teman-teman semua. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir nanti. Ini seneng banget loh, dengan kondisi yang beragam. Ada yang di kendaraan, Masya Allah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Hati-hati, Pak Adriansyah ya. Fokus aja ke jalan, Pak. Ini nanti dengerin aja di sini mah ya. Siap. Tapi oh, Hah? Siapa itu? Oke, sip. Saya akan coba sapa Kang Dewa terlebih dahulu. Apakah Kang Dewa sudah masuk bersama kita? Kalau belum, saya mau ngajak ngobrol lagi nih yang lagi di luar angkasa nih. Luar biasa loh, jauh-jauh. Pak Ahmad Dizam. Asto unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad dari mana nih? Saya dari Kalimantan Utara, Nunukan. Masya Allah, Kalimantan Utara ya. Kalau IKN di mana? IKN kalau nggak salah di Balikpapan. Di Kalimantan, Jauh. Kalimantan kan? Beda ya? Kalimantan Kalimantan Timur. Oh iya. Saya IPS-nya jelek, saya anak IPA sih ya, jadi nggak tahu daerah. Mohon. Mas Ahmad, tahu informasi ini dari mana? Saya dapat informasi melalui Facebook ya. Oh, dari Facebook. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Ada tujuan khusus kah ikut acara pada malam? Yang pastinya ya berkenan dengan iklannya ya mengenai unlocking rezeki ya. Jadi saya merasa itu agak rezeki sedikit inilah. Mungkin ada beberapa penyebabnya yang terhambat. Oke. Karena yang biasa dipelajari itu kan biasanya rezeki, mencari rezeki tentang dunia. Jadi mungkin bisa berhubungan dengan ilmu-ilmu agama ya. Mungkin seperti itu. Emang sekarang yang lagi dirasakan agak seret gitu rezekinya? Iya, kadang saya merasa kalau ketika berusaha kan ada agak-agak malas gitu mengerjakan, kadang ada merasa begitu. Oke. Boleh tanya, sudah berkeluarga atau belum? Alhamdulillah sudah. Oh sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sip, selamat bergabung, selamat menikmati sajian ilmu pada malam hari ini, Mas Ahmad. Ya. Siap. Mudah-mudahan istiqomah sampai nanti akhir pertemuan kita ya. Amin ya rabbal alamin. Sip. Nanti ini saya pengennya ngobrol lagi sama yang lain, tapi kalau ngobrol terus mah tuh kapan mulainya kita ya? Karena dari wajah-wajahnya Mas Imam sudah tidak sabar, Pak Nuridin juga tidak sabar, Pak Dede apalagi. Cepet Kang, atuh lama banget ngobrol wae. Tenang Pak ya. Sabar, tenang, kita akan segera mulai. Saya ingin coba sapa dulu Kang Dewa terlebih dahulu, apakah sudah berada di tengah-tengah kita? Assalamualaikum Kang Dewa. Waalaikumsalam. Yes. Mana wajahnya? Kalah. Kedengaran suaranya doang. Hadir. Yang avatar Sugata yang pakai avatar Sukma Eka ganti nama. Assalamualaikum Bang, gimana kabarnya? Salam, alhamdulillah baik. Habis info. Lagi di mana ini? Pekanbaru. Wis, gile. Lagi ada agenda apa? Keliling-keliling kita. Ada biasalah visit in-house, silaturahmi dan macam-macam.
Ini di salah satu ranah bisnisnya Kang Dewa. Enggak, ada alumni sih, alumni workshop biasa. Oh, alumni workshop. Oke. Workshop yang pengen didampingi, yang pengen dibantu scale, oke lah kita datang. Oke. Ini pertemuan yang lumayan panjang, Kang, 1 bulanan lah ya, kurang Ya, spesifik ngebahas tentang unlocking rezeki gitu. udah Dan berapa khusus, pertemuan berarti nih? hah? Udah pertemuan berapa? Wis, ini tuh kita udah pertama gitu ya. Lebay. Perdana tuh, Oh, pernah ada perdana, orang? perdana Waduh. dong. Kita spesial masih ada satu, jika masih Kang Dewa lah gitu. Karena Ap- pernah ngerasain mungkin rezekinya unlocking gitu ya, tertutup atau rada susah atau gimana. Apalagi tema pada malam hari ini kan ada kuncinya gitu ya. Ya, Kunci pembuka rezeki itu yang mungkin akan sama-sama kita bahas begitu. Sip lah. Karena waktu kita tidak banyak, Kang Dewa, saya tidak akan berlama-lama lagi. Maka langsung saja kita siap ya? segera mulai. Maka apa dong? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah Muhammad wabarakatuh. wa ali Muhammad. Bersyukur di malam ini bisa kembali bertemu dengan kawan-kawan semua ya di kanal online Zoom ya. Di mana Masya Allah ya. Hari ini agenda saya pribadi cukup padat. Sempat tumbang juga tadi siang ya. Jadi panggil dokter ke hotel untuk infus kurang lebih sejam. Tapi tadi habis ketemu lagi dengan klien dan baru 15 menit yang lalu lah saya buka laptop untuk bisa menyapa teman-teman semua ya. Tapi terlepas dari itu semua bersyukur banget karena nikmat sehat itu akan terasa banget ketika kita dalam kondisi sakit ya. Termasuk juga kesempatan juga sangat berharga di saat orang lain mungkin hari ini malam-malamnya diisi dengan apa ya, tadi mungkin ada yang main keluar jalan-jalan gitu ya, tapi teman-teman Masya Allah di sini disempatkan oleh untuk hadir ya. Saya mau tanya dulu deh di sini teman-teman hadir dari kota mana aja, boleh komen di kolom chat, saya pengen tahu juga. Ada yang dari Pekanbaru juga by the way. Insya Allah saya di Pekanbaru selama 3 hari, pagi-pagi ya ke Bandung, tapi ke Jakarta dulu. Jakarta kita ada meeting lagi kurang lebih 3 jam. Lanjut malamnya ada Halakoh Bisnis di Bandung ya. Buat yang di Bandung, insya Allah ketemu rutin setiap Jumat malam di Halakoh Bisnis. Oke, Jember, Masya Allah Bekasi. Wah, Bekasi hari Ahad. Saya ada acara di Bekasi dengan kawan-kawan Muslim Club. Sekaligus ada peresmian salah seorang member di sana. Ada bisnisnya. Semoga bisa bertemu ya di Bekasi. Nanti coba diinformasikan juga di kanal digitalnya di sosmed ya. Oke, teman-teman semua. Jadi saya waktu di Bandung dikontak sama Kang Davi ya, Kang Maulana, Kang Sultan dari teman-teman Muslim Club untuk juga Kang sharing dong sama kawan-kawan di Masjid Asta gitu ya. Apaan, sharing apaan? Gue bilang ya sharing bisnis, sharing apa nih? Ya sharing aja lah pengalaman ataupun mungkin pemahaman-pemahaman Akang gitu ya. Ternyata topiknya tentang rezeki ya. Kalau kemarin juga waktu kita halako bisnis di Bandung, itu beberapa di antara mereka datang di halako bisnis dan ketika saya tanya materinya apa, sesimpel bahwa Kang materi ini bagus banget, sampaikan aja ke teman-teman katanya. Yaudah, gitu. Jadi topiknya insya Allah saya juga sudah juga. Nah, semoga malam ini bisa sedikit banyak memberikan inspirasi dan juga motivasi dan juga pastinya charge iman ya untuk teman-teman makin semangat lagi ya, makin kuat lagi keimanannya ya. Dan pastinya adalah terus istiqomah di jalan Allah ya. Oke, teman-teman di sini berbagai macam kota hadir. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat juga ya, saling mendoakan satu sama lain. Izin layarnya memang rada burem karena suasana di hotel ini cukup remang-remang gitu ya. Cahayanya nggak clear kalau misalnya kayak di rumah, nggak ada lighting. Tapi insya Allah saya akan pakai slide. Insya Allah teman-teman nanti pada saat pematerian, kalau mau screenshot silakan screenshot. Kalau misalkan mau resume silakan resume. Kalau misalkan mau nanya silakan tanya atau mungkin nanti saya waktu interaktif, teman-teman juga siap interaktif ya. Siap? Coba komen siap kalau udah siap ya. Siap gitu ya. Wah, 130 orang nih Masya Allah ya, rame. Siap, 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 Masya Allah, siap. Oke, oh ada konsultan juga tuh kan. Masya Allah, siap, mantap. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya coba tampilkan slide-nya. Jadi topiknya tentang unlock ya, unlock rezeki gitu ya. Seni membuka pintu rezeki gitu ya. Di sini rezekinya adalah rezeki. Saya coba edit dulu gitu ya. Kenapa saya katakan sebagai seni gitu ya? Karena tadi kita perlu tahu dulu pemahamannya ya. Kalau dikatakan rahasia, kayaknya orang juga sudah pada tahu gitu ya. Maka di sini adalah
bagaimana cara kita mempraktekkan apa yang sudah kita ketahui gitu. Itu poinnya. Tampaknya ini adalah sebuah seni gitu ya, karena tidak semua orang memahami dan juga memahami gitu ya, memahami dan mengetahui gitu ya. Oke, unlock risk, seni membuka pintu rezeki gitu ya. Oke, saya terbiasa dengan fenomena-fenomena yang terjadi kawan-kawan. Saya mau nanya ke teman-teman sekarang, boleh interaktif di kolom chat. Kalau bicara soal rezeki, apa yang terlintas spontan dalam benak kalian? Coba komen di kolom chat. Yang terlintas spontan ketika disebut rezeki, apa tuh? Duit ya, Kang Rian ya. Materi, uang, ya, sehat, masya Allah ya, uang, harta, uang, nah, nggak salah milih pasangan juga ya, karunia, ketenangan hati, betul ya, flu, flu apa rezeki ya, kesenangan, hidayah, dan lain-lain. Nah, maka sebelum kita ngomongin banyak panjang hal ya, panjang lebar, banyak hal tentang rezeki itu sendiri gitu ya, mari kita bahas beberapa topik miskonsepsi soal rezeki. Saya dulu kuliah di jurusan kimia ya. Di jurusan kimia saya mengenal istilah miskonsepsi. Banyak hal-hal yang memang dipahami secara umum, tapi ternyata banyak kurang lebih begitu ya. Nah, maka saya pun akan memulai dengan itu ya. Pertama, apa miskonsepsi pertama pada saat kita bahas tentang rezeki, kawan-kawan? Rezeki bukan cuma uang ya, tapi juga materi ya. Artinya miskonsepsinya adalah menganggap bahwa rezeki adalah uang, betul ya? Rezeki adalah uang ataupun rezeki adalah materi. Itu miskonsepsinya. Maka di sini saya perlu sampaikan dan luruskan bahwa rezeki bukan cuma sekedar uang ataupun materi, tapi juga imateri. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang termasuk dalam imateri? Coba share di kolom chat, apa yang dimaksud dengan imateri? Yang teman-teman kebayang. Yang itu menjadi sumber rezeki kita juga. Ilmu, apalagi? Kesehatan, waktu, keluarga, bahagia, ketenangan, ya. Materi. Kalau misalkan Anda boleh milih, walaupun bahasanya nanti kalau kita dikasih pilihannya biasakan genus of n ya, dua-duanya gitu. Tapi kalau milih gitu ya, mending materi atau dikasih materi? Ini ujian pertanyaan yang berat ya. Mending dikasih materi atau dikasih materi? Nanti yang jawabannya imateri, tetap aja kan butuh materi gitu. Ya, jawabannya dua-duanya gitu. Nggak ada istilahnya pilihan. Dua-duanya betul ya Kang. Ini yang saya maksud dan ini yang saya ingin luruskan juga gitu. Bahwa ini juga termasuk imateri ya. Apa ini juga yang maksud bagian dari rezeki itu gitu ya. Rezeki materi itu satu Islam. Ya, sekali lagi ya, kawan-kawan sekarang yang kondisinya terlahir dalam Islam itu adalah rezeki, teman-teman. Betapa banyak circle kita, teman kita, sahabat kita, followers kita mungkin ya, yang mereka terlahir dalam kondisi tidak Islam. Dan belum tentu kalau kita ditakdirkan sama Allah qadarullah gitu ya, karena sekali lagi kelahiran dalam kondisi agama yang kita pegang ketika itu, katakanlah kita bukan Islam gitu ya. Belum tentu juga kita akhirnya itu masuk Islam, betul nggak? Betul nggak? Beda kayak misalkan gini analoginya gitu ya. Orang-orang yang masuk Islam, orang-orang yang dia tuh akhirnya tuh mu'alaf gitu ya, orang-orang yang awalnya terlahir dalam kondisi non-muslim gitu ya, terus tiba-tiba dia tengah jalan jadi Islam gitu ya, itu biasanya orang-orang kayak gini tuh megang itu luar biasa gitu ya, pegangannya ya. Ibarat kata kayak kita bangun bisnis, kalau buat pengusaha pebisnis gini ya, yang bangun bisnis itu turunan sama hasil dari perjuangan sendiri kan beda ya, benar nggak? Nah, kalau kita ditagih sama Allah kondisi yang lahir itu bukan kondisi Islam, belum tentu loh kita sekarang Islam. Bener gak? Bener, belum tentu. Makanya alhamdulillah bersyukur banget kita tuh sekarang dilahirkan dalam kondisi Islam. Ya. Poinnya adalah, apakah Islam yang sekarang kita emban, yang kita pegang, itu benar-benar Islam hanya sekedar keturunan, atau memang dari hasil proses pencarian? Bagaimana cara kita mencari keimanan kita sendiri? Apakah hasil dari proses berpikir, atau cuman, ya memang bapak saya Islam, ibu saya Islam, ya udah jadi saya Islam gitu kan. Itu poin berikutnya. Maka gitu ya, saran saya kepada kita semua, saya pribadi, untuk diri saya pribadi, untuk kawan-kawan semua, ketika kita ditakdirkan oleh Allah punya rezeki berupa Islam, yuk kita dalami, pahami Islam lebih dalam gitu. Kedua, apalagi selain Islam, iman. Karena tidak semua Islam itu iman, benar gak? Tidak semua Islam, tidak semua pengusaha Islam gitu ya. Tidak semua orang-orang yang memang sekarang kondisinya itu punya agama Islam, itu mereka beriman. Mereka menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan keuntungannya, profitnya.
kepeduli gitu kan. Mereka merasa bahwa agama ya agama, bisnis ya bisnis, ya. Maka ketika ada pertanyaan di salah seorang peserta halaqah bisnis, Kang, apa hubungannya agama dengan bisnis gitu kan? Lo ada hubungannya. Agama itu akan menjadi sebuah dasar fundamental pada saat menjalankan bisnis. Jangan kita termasuk orang yang sekularis. Apa itu sekularis? Memisahkan agama dengan kehidupan. Kalau ngomongin agama di masjid, di kajian, kalau ngomongin bisnis ya bisnis, jangan bawa-bawa agama gitu. Makanya tak heran seketika saya ngomongin soal agama di publik, di sosmed, di Instagram, di Facebook, di YouTube, di TikTok gitu kan. Mereka akhirnya mulai mengkritisi gitu ya. Sudahlah Kang, jualan-jualan aja karena orang-orang mengetahui saya sebagai personal brand yang Dewa Selling, jualan-jualan aja gitu ya. Gak usah bawa agama, gak usah dakwah gitu kan. Nah, ini justru pemahaman sekuler gitu. Apa artinya? Mereka Islam, tapi mereka tidak beriman. Nah, maka saya baik sangka teman-teman yang hadir malam ini, di hari ini, kurang lebih ada 100 sekian orang gitu ya, adalah orang-orang yang memang punya keimanan gitu ya, punya kepedulian terhadap Islam itu sendiri. Ngecas imannya itu penting gitu. Amin ya teman-teman ya. Ketiga, pasangan juga sama. Pasangan itu rezeki. Ketika teman-teman sekarang sudah punya pasangan gitu kan, di saat orang lain mungkin sekarang dalam kondisi ada yang usianya itu udah 25 tahun, 28. Saya punya kawan-kawan platform gitu ya. Platform yang itu pasarnya itu adalah segmen wanita ya, pekerja yang dalam kondisi tidak percaya diri. Entah itu overthinking, entah itu nggak confident gitu kan. Sehingga di usia 25 sampai 30, rata-rata sih ada average 28-30 gitu kan, belum punya pasangan. Terlepas pasangan ini masalah takdir ya, kode Allah kan, jodoh itu kan. Nah, maka buat kalian semua yang sekarang kondisi punya istri gitu kan, punya suami, itu syukuri gitu. Ya, itu adalah rezeki. Ya, ada juga di antara kita yang akhirnya terpisah, saya pribadi terpisah dengan pasangan saya sebelumnya, dengan bundanya anak-anak gitu kan. Walaupun sekarang sampai saat ini terus berhubungan dengan baik gitu kan. Itu adalah rezeki, maka ketika pisah gitu kan, itu ranah kita berikhtiar mempertahankan, itu ranahnya kita. Tetapi ketika Allah akhirnya tetap memisahkan, itu qadarullah. Terlepas nanti suatu saat misalkan katakanlah apakah kembali lagi atau tidak, wallahu alam, gak ada yang tahu. Tugas kita mah ikhtiar maksimal. Kan gitu ya. Karena bicara masalah jodoh, harta, nanti rezeki juga, mati, itu qada Allah. Tugas kita tuh ikhtiarnya gitu. Ini rezeki kawan. Apalagi makanan. Tadi sebelum saya ngisi Zoom malam ini ya, di tempat makan gitu ya, disajikan ada macam-macam enak-enak teman-teman. Ada iga ya, ada udang ya, ada telur, terus ada macam-macam, enak banget lah semua itu makanan. Tapi saya makan cuman sedikit saja. Kenapa saya makan sedikit? Kan sudah kenyang. Pertama itu, kedua tenggorokan saya lagi radang gitu. Nah, maka yang menjadi rezeki saya adalah yang saya makan. Walaupun bahasanya itu di depan saya banyak banget. Nah, sekarang di hotel saya ini ada beberapa cemilan di kiri kanan. Kalau itu gak saya makan, bukan rezeki saya. Maka yang saya makan itu menjadi rezeki saya. Makanan, ya. Seberapa sering kita mensyukuri apa yang kita makan, dan bahkan seringkali kita malah nggak bersyukur dengan apa yang kita makan, gitu ya. Apalagi minuman, ini saya minum, ya. Ini rezeki saya, gitu ya. Tapi ketika di depan yang ada minuman yang lain, nggak saya minum, itu bukan rezeki saya, ya. Kesehatan, ya. Ketika tiba-tiba sama Allah diberikan kesehatan, itu adalah rezeki. Ketika hari ini saya masih bisa sharing dengan teman-teman, walaupun dalam kondisi lagi rada-radang, gitu kan. Rada juntai, gitu ya. Ininya masih bekas apa namanya, bekas tadi infus gitu kan. Itu bisa sharing, itu juga kesempatan, itu rezeki. Kesehatan juga rezeki gitu. Makanya saya bilang ke tim saya, ke istri saya gitu kan, ke orang-orang terdekat saya bahwa olahraganya saya di Bandung, setiap hari saya ngejar di angka 7.000 sampai 10.000 langkah setiap hari. Kenapa saya nge-gym hampir tiap hari gitu kan? Itu demi pada saat kayak begini. Walaupun kadang fisik tuh ada segimana, ngelihat jadwal tuh ada personal assistant saya Kang Asa tuh, jadwalnya padat banget ya. Hari ini di Pekanbaru, besok Jumat Jakarta meeting 3 jam, lanjut sorenya ada meeting lagi, malamnya halaqah bisnis, Sabtunya ada syuting ke Bekasi. Wah, ini nonstop ya. Kalau ngomongin capek mah capek ya, tapi kadang juga kita kan tadi saya bilang ke tim saya, berhenti itu saat nyampe bukan saat capek gitu ya. Selama belum mati jangan berhenti gitu. Tapi tetap harus menunaikan hak tubuh, jangan juga akhirnya nanti zolim sama diri sendiri ya. Tetap, makanya saya tadi istirahat dulu, izin Pak, saya istirahat dulu 3 jam tadi, istirahat dulu gitu. Kesehatan juga rezeki. Kesempatan Anda sekarang malam ini hadir 147 orang, itu rezeki. Di saat semua orang mungkin lagi pada makan-makan enak-enak, ngumpul-ngumpul gitu ya. Itu juga rezeki. Apa? Karena tadi
nggak semua orang dikasih kesempatan. Ya. Bahkan kesempatan ini menjadi sebuah rezeki yang seringkali kita terlena atasnya. Itu salah satu sabda Nabi juga, gitu kan. Berikutnya lagi guru, kita punya guru itu rezeki kita. Anda bersyukur punya seorang yang memang peduli sama Anda, ngingetin Anda, mentor, guru, coach, ataupun apalagi murabi, musrif, dan segala macam. Ya, bersyukur. Sahabat, ya. Bahkan kata Umar bin Khattab, ya, jika ada sebuah nikmat selain Islam yang kamu harus pegang teguh adalah sahabat yang senantiasa mengingatkan. Kan gitu. Itu perkataan Umar. Jadi ketika sekarang Anda punya sahabat yang selalu Anda track ngingetin Anda, wih, ya ingat profit emang penting, tapi berkah lebih penting. Percuma lo bisnisnya tumbuh gila, omsetnya puluhan miliar, ratusan miliar, lu sogok-sogokan, lo main riba, akad-akadnya pada batil. Itu harus bersyukur. Jangan malah sebel sama orang ngingetin. Nah sekarang fenomena kan begitu, pada saat sahabat kita ngingetin, ya kita dijauhin. Siapa yang salah, siapa yang marah, kan gitu ya. Nah ini masalah gitu. Sahabat, maka bersyukur ketika punya sahabat soleh, deketin tuh. Ya. Circle pertemanan lebih luas, ya, komunitas, ya, apalagi keilmuan. Ketika Anda memiliki ilmu tertentu, sejatinya Allah titipkan keilmuan tersebut lewat Anda, ya. Pemahaman. Makanya kenapa salah satu doa pada saat kita belajar adalah apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, Rabbi zidni ilma, zada yazidu zaidan mazadan zaidun zid la tazid, zid gitu ya. Tambahkanlah ilmu kepadaku dan warzuqni fahma, rozaqo yarzuqu rizqan, morzaqon. Nah, itu kan tasrif sorobnya ya. Saya dulu waktu pesantren tuh hampir tiap hari sorob nahu bahasa Arab, Al-Qur'an gitu. Walaupun orang nggak tahu saya pesantren, pokoknya taunya jualan aja. Gitu ya. Itu tambahkanlah rezeki kepadaku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikan aku rezeki berupa pemahaman. Jadi kalau Anda sekarang kawan-kawan, ya ini saling mengingatkan satu sama lain, tiap belajar Facebook Ads, belajar copywriting, belajaran konten, belajar apapun, coding mulu misalkan gitu ya. Maka tugas kita bukan langsung akhirnya tuh menyalahkan gurunya atau menyalahkan keadaan, mencaci maki keadaan gitu ya. Udah saya memang gak bakat gitu ya. Justru yang harus kita evaluasi diri kitanya. Ya Allah, ini kenapa ini kok kayak begini, gak paham-paham gitu kan. Nah, langsunglah doa sama Allah, minta ampun sama Allah, ya Allah ya Rabb gitu ya. Bukakanlah pintu rezeki berupa pemahaman. Doanya tadi tuh, ya biasakan dalam setiap kali kita belajar, termasuk malam ini kalau Anda belum berdoa silakan berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, doa 1. Doa 2 apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla ya Rabb, tidak ada kemudahan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, kecuali Engkau jadikan itu sesuatu jadi mudah. Ya, itu doanya. Wa anta taj'alul husna, dan Engkaulah menjadikan sebuah kebaikan. Wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla, kan? Itu menjadi mudah gitu. Itu maknanya. Nah, itu perlu doa dulu, apalagi doa yang lain. Allahumma yassir wa la ta'sir balighni ila maksudi. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada harapanku, maksudku gitu kan. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik. Ya Allah, terangilah hatiku qulubana binur hidayatik, dengan nur atau cahaya hidayahmu gitu. Nah, kita perlu doa. Nah, kita nih sering kali sebelum belajar tuh cuma nyiapin catatan, oke Kang, siap gitu. Doa belum gitu. Maka ketika dulu kawan-kawan pada saat saya bangkrut, ketika saya tanya ke teman saya, coy, apa keilmuan yang kudu gue pelajarin yang bisa membuat gue jadi akhirnya punya penghasilan miliaran? Waktu itu teman saya bingung, tapi dia menyarankan sebuah keilmuan. Namanya adalah internet marketing. Digital marketing ilmunya apa aja? Ya, dia cantumkan di situ tentang campaign, bro, ads. Ads itu nanti macam-macam, ada Facebook Ads, Instagram Ads waktu itu ya, Google Ads gitu ya. Terus ada copywriting, ada content marketing, ada yang namanya funneling, ada yang namanya list building, dan macam-macam. Itu pada saat saya melihat keilmuannya, teman-teman ya. Pada saat melihat saya list keilmuannya, saya langsung Allahu Akbar, banyak banget gitu ya. Tapi di situ bukan berarti saya akhirnya jadi menyerah. Saya langsung mengenangkan tangan, ya, doa sama Allah, ya Allah ya Rabb, ilmu ini milik Engkau, ya, diri ini milik Engkau. Laqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim, sungguhnya aku diciptakan dalam keadaan sebaik-baiknya. Maka izinkan hamba untuk bisa memahami keilmuan ini semuanya, ya, dalam keadaan dalam kondisi gak cuma sekedar paham, tapi bisa mengeksekusinya dan ahli dalam melakukannya. Itu doa saya tuh waktu itu. Pada alhamdulillah
Hari ini saya kalau ditanya list building, insya Allah paham ya. Konten marketing apalagi ya, copywriting, syuting. Kayak tadi, tadi saya waktu di Infos gitu ya, dokternya kan ada tim media di syuting. Kang boleh gak share testimoni? Boleh gitu. Itu tanpa skrip saya. Buset Kang, cepet banget gitu. Kalau saya harus tag berapa kali gitu. Kata personal asistennya, kata Hasan, nah ini enaknya kerja sama Kang Dewa. Dia pernah bikin konten dalam sehari 40 konten tanpa brief gitu. Ya karena itu salah kemampuan yang Allah titipkan lewat saya. Makanya saya bersyukur ya Allah, makasih banyak udah dikasih kemampuan bikin konten ya. Bikin konten YouTube syuting tanpa skrip. Kan biasanya orang-orang mah ada skrip, ada prompter gitu ya. Saya nggak usah ngomongnya apa-apa gitu. Itu bagian dari saya bersyukur gitu kan. Nah, cara saya bersyukur ketika saya dititipkan sama Allah berupa pemahaman adalah saya bagikan. Makanya kenapa saya bikin Halaqah Bisnis, yaitu free, teman-teman. Peserta yang ikutan Halaqah Bisnis itu sampai cerita, ini mah kajian rasa workshop gitu kan. Ya alhamdulillah saya bagikan aja, rezeki mah gak akan ketuker lah, insya Allah bakal ada terus gitu ya balasannya dari Allah gitu ya. Kecerdasan juga ya. Nah ini adalah rezeki. Jadi poin satu yang bukan semua gitu ya para peserta yang ada di Masjid Asa ini, bahwa rezeki bukan cuman sekedar materi tapi juga imateri. Paham ya? Oke, lanjut yang kedua. Miskonsepsi yang kedua yang sering kali muncul hadir di tengah-tengah kita adalah bahwa rezeki adalah hak milik. Itu miskonsepsinya. Nah, maka lawan katanya tentunya meluruskannya adalah bahwa rezeki adalah hak pakai, bukan hak milik. Nah, pemahaman terhadap ini kawan-kawan itu bakal mengubah paradigma kita dan eksekusi kita di lapangan. Misalkan apa? Nah, ini saya pernah bikin status 2018 waktu itu. Harta yang kita makan akan jadi kotoran. Harta yang kita simpan akan jadi warisan dan rebutan. Harta yang kita sedekahkan akan jadi pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Kenapa saya nulis demikian? Karena sejatinya ini adalah makna dari apa yang sudah Allah ataupun Rasul sampaikan dalam hadisnya. Ini hadis sahih. Apa itu? Ternyata rezeki kita sesungguhnya itu cuma 3. Ma'akala wa syariba, bahasa Arabnya ya. Akala yakulu aklan gitu ya. Ma'akalan kaidun kul gitu ya. Kul itu adalah makan. Ya. Itu yang kita makan. Wa syariba, apa yang kita minum. Syariba yashribu gitu ya. Syrobu, minum. Gitu ya. Adalah apa yang kita gunakan atau pakai. Labisa. Makanya bahasa Arabnya pakaian adalah malabis. Gitu ya. Labisa itu apa yang kita gunakan, kita pakai. Maka pakaian kita, motor yang kita beli, mobil yang kita beli, rumah yang kita tinggali, tempati, itu adalah ma'labisa. Dan yang ketiga adalah ma'anfaqo, apa yang kita infakkan. Nah, kalau kita memerhatikan makna definisi dari apa perkataan Rasul ini, kita melihat bahwa tidak ada yang dikoleksi dalam rezeki itu. Tidak ada yang ditabung. Ini konsep nyambung ke pengusaha nih buat teman-teman yang pengusaha. Ya. Jadi nggak ada tabungan kita, itu bukan rezeki kita. Makanya ketika memahami ini, maka Anda punya tabungan. Besar gak akan gede-gede amat, walaupun kita tetap ada punya tabungan ya, sebagai dana cadangan gitu. Tapi diputerin gitu. Kenapa? Karena itu bukan rezeki kita, ngendap gitu kan. Makanya saya pribadi gitu ya, saya lebih resah ketika banyak duit ngendap daripada ketika gak ada duit. Karena ranah gak ada duit itu bisa diikhtiarkan gitu. Gue jualan ini, gue jualan itu, habis ini, habis itu, gitu. Tapi kalau udah tiba-tiba di saldo, alah sih nampak kenapa saldonya lebih dari 1 miliar ngendap gitu. Resah saya langsung, ini harus diputar kemana? Bulan lalu aja saya investasi lebih dari 1 miliar tuh. Makanya putar-putar terus gitu kan. Invest sedekah 2 poin itu yang paling banyak gitu. Karena pemahaman tentang rezeki ini, teman-teman. Nah, betapa banyak di antara kita malah memperbanyak tabungan. Atau katakanlah beli pakaian tapi nggak pernah dipakai. Maka biasakan jadi rutinitas buat Anda sama pasangan nanti ngobrol, Bun. Ya, gitu ya. Ini kan di lemari kita ini ada baju banyak banget ya, udah 3 bulan nggak pernah dipakai, kayaknya baju ini mulu yang dipakai. Yuk kita sedekahin yuk ke anak yatim misalkan. Duafa gitu. Itu jadi nomor 3 rezeki kita tuh. Sedekahkan. Daripada beli gak kepake gitu. Termasuk makanan, kalau makanan itu gak dimakan, bagi-bagi gitu. Nah, konsepnya jadi enak kalau udah tahu konsepnya gitu. Nah ini konsep tentang hak pakai bukan hak milik. Sekali lagi, bahwa rezeki itu bukan cuma sekedar, bukan hak milik tapi hak pakai. Itu yang kedua miskonsepsinya ya. Ketiga miskonsepsinya adalah rezeki datangnya dari usaha. Itu miskonsepsinya. Rezeki datangnya dari usaha. Lah terus gimana? Emang itu miskonsep? Iya.
Iya, itu miskonsepsi. Yang benernya gimana? Datangnya dari Allah. Sekali lagi, rezeki datangnya dari Allah, bukan dari usaha. Gak ada hubungannya. Tapi hati-hati, Anda memahami ini setengah-setengah, tidak memahami konsep kodo dan kodar, tidak memahami konsep rezeki yang sesungguhnya. Anda langsung, oh tahu kayak gitu, ya udah gue usah usaha gitu. Ya nggak gitu juga. Nah, maka penjelasan ini penting. Penjelasan ini sangat penting, enggak? Apa itu? Ya, ini ya. Ada dua aspek dalam rezeki. Yang pertama adalah al-hal, kedua adalah al-asbab. Ini kalau dalam biasanya enak nulisnya pakai bahasa Arab ya. Al-asbab dan al-hal. Apa bedanya? Kalau al-hal itu adalah kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan rezeki. Misalkan dengan kerja, dengan ikhtiar, jual beli, sewa menyewa, jadi makalar, jadi affiliate gitu kan. Jadi joki misalkan. Nah, ampun lah ya. Itu al-hal. Kalau al-asbab adalah bersifat kausalitas sebab akibat. Yang dimana yang udah jelas bahwa sebab akibatnya adalah berasal dari Allah. Kalau al-hal adalah bersifat tidak pasti. Tidak pasti tergantung ikhtiar kita. Kalau al-asbab udah pasti. Itulah makna yang disebut bahwa rezeki mah sudah ditakdirkan, ditetapkan tuh bersifat pasti itu al-asbab. Dan masalah yang goib bagi manusia. Karena goib kita nggak tahu, kita butuh dalil yang bersifat pasti. Nah ini poin nih, ini konsep pengajiannya nih. Oh berarti gue butuh dalilnya, maka cari dalilnya. Ya, kalau al-hal itu bersifatnya tidak pasti, maka wilayahnya diusahakan sama kita. Ikhtiar namanya. Ikhtiar sendiri teman-teman tahu artinya? Ikhtiar artinya apa? Ada yang tahu? Banyak yang salah soalnya. Ikhtiar itu artinya adalah pilihan, benar Kang Indra? Bukan usaha. Betapa banyak di antara kita menganggap bahwa ikhtiar adalah usaha, betul nggak? Ikhtiar itu pilihan. Artinya Anda memilih sebagai pekerja, karyawan, staf gitu, pegawai, mau usaha, mau jadi guru, mau jadi dosen, mau jadi kontraktor, developer, jadi apa lagi, pengacara, hakim, sakarep. Akan ikhtiar berusaha. Berusaha adalah bagian dari ikhtiar, salah satunya. Kak Nur ya. Ikhtiar sendiri secara bahasa Arab itu artinya pilihan. Teman-teman, jadi udah jelas ya. Al-asbab adalah ranahnya takdir, kodonya Allah, dan tugas kita adalah sebagai manusia mengimani. Sementara al-hal adalah kondisi di mana kita harus kondisikan nih, kita ikhtiarkan. Ya. Jadi bukan berarti mentang-mentang sebab datangnya rezeki dari Allah, ya udah gak ada ikhtiarnya. Nah, itu gak gitu konsepnya. Ya. Juga sebaliknya ketika orang menganggap bahwa oh berarti rezeki mah dari usaha. Kalau orang menganggap bahwa rezeki dari usaha, terlalu banyak yang usahanya tuh keras banget tiap harinya, tapi rezekinya ya segitu. Ya. Ada yang mungkin dari segi aspek penghasilan ya kecil. Ada yang mungkin dia tuh apa namanya? Diuji dengan keluarga mungkin, ya. Maka ketika kita paham tentang konsep rezeki juga teman-teman, kita tuh akhirnya tidak membanding-bandingkan dengan orang-orang yang di sekitar kita. Betapa banyak di antara kita hartanya banyak, ya. Wah, kalau ngomongin harta mah miliaran tiap bulan. Tapi cek coba. Cek apanya? Keluarganya. Harmonis atau tidak? Keluarganya harmonis. Hartanya banyak. Cek ujiannya Allah dari mana? Cek, ternyata hubungan dia dengan mertuanya. Hartanya banyak, keluarganya harmonis, hubungan sama mertua romantis juga gitu ya. Tapi cek ujiannya apa? Dia belum punya anak. Nah, dengan kondisi kayak begini, kita tidak bisa apple to apple membandingkan. Wih, dia hebat ya, cabangnya banyak di mana-mana. Jangan melihat satu sisi, cek secara keseluruhan. Oh iya, dia mah punya itu, tapi kan ujiannya belum punya anak sampai sekarang udah 10 tahun apa namanya berpasangan gitu kan, udah nikah gitu kan. Oh iya, dia udah punya anak gitu kan, tapi ujiannya adalah bisnisnya nggak tumbuh-tumbuh. Ada juga. Maka kita nggak sawang sinawang gitu loh, karena paham bahwa Allah rezeki itu sudah tugas kita tuh iman nanti. Nah, makanya ketika paham konsep iman kawan-kawan semua, ketika tidak sesuai harapan, namanya apa? Sabar. Ketika sesuai harapan, namanya syukur, kan begitu. Kita berjuang gila-gilaan, ya, katakanlah bisnis gitu kan, jualan, gak ngasilin juga, ya sabar, ya. Udah itu dapat, kita mah gak akan dihisap dari hasilnya, kita itu dihisap dari responnya, teman.
Ketika saya kemarin tahun lalu qadarullah, mungkin kalau teman-teman ngikutin, saya viral di Indonesia Wing, tuh goal trend, wes dihujat gitu kan, macam-macam, wah gitu kan. Nah, yang dihisab dari saya ke Allah, dari Allah itu ke saya itu bukan hasil itunya, bukan viralnya, tapi responsnya terhadap viralnya. Apakah saya sarwana? Non orang sudah bilang sarwana, sama aja gitu ya. Makin menghujat juga, wah apa itu gak benar gini gitu kan. Wah lu gak benar, sotoy lu, dasar lu, itu gitunya. Atau saya diam aja. Ngeri ya. Misalkan ya ketika saya kemarin ketemu dengan yang sedikit itu ya, yang sedikit halal aja dibuka aja rame gitu kan. Apalagi yang haram, kebayang nggak maksudnya? Yang halal nih ada sebuah kegiatan gitu ya, menikah katakanlah sebut gitu ya. Yang halal saja dibuka sama dikit sama Allah itu ramai netizen. Apalagi kalau Allah bukain semua aib kita, dosa-dosa kita, malasnya kita sholat, durhakanya kita sama orang tua, perbuatan yang mungkin kita langgar, judi, riswah, sogok-sogok, riba, zina, telat waktu sholat gitu kan. Itu kan dosa semua tuh. Kebayang kalau itu dibuka ke publik gitu kan. Jadi bahasa lagi kita tuh nggak dihisab dari hasilnya. Kita dihisab dari cara kita ngerespon hasilnya. Itu poinnya. Nah, pemahaman ini akan sangat membuka mata kita dan akhirnya kebayang responnya kayak apa, gitu ya. Nah ini ya, clear teman-teman semua ya, tuh. Nah, lantas apa dalilnya, Kang? Ini ya. Ngomongin masalah tentang sebab rezeki, kita harus diambil dari dalil. Dalilnya kudu qot'i. Qot'i ini berarti sifatnya adalah sumbernya dan penunjukannya itu harus sesuai dengan sanad yang tidak terputus, terpercaya, ya. Dan itu jelas gitu kan. Berarti merujuk pada Al-Qur'an. Ya, dari berbagai macam ayat dari mulai surat An-An'am 140 dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, ya. Ar-Rum ayat 40 yang menciptakan kamu kemudian memberi rezeki, memberimu rezeki. Surat Yasin 47 yang sering Anda baca juga, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Sungguhnya Allah malah memberi rezeki kepada siapa yang dihendakinya, ya kan? Surat Al-Imran 37, Al-Ankabut ayat 60, Allah yarzuqukum wa iyyakum, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, gitu kan. Surat Al-Hajj ayat 56, ayat 58 kan kepada mereka rezeki. Pembahasan tentang rezeki di Al-Qur'an banyak banget, teman-teman. Nah, tugas kita tuh mengimani itu. Nah, masalahnya adalah kita ini ya seringkali mengkhawatirkan sesuatu ya yang sudah pasti gitu ya. Yang sudah pasti apa? Datangnya rezeki, tapi kita khawatirkan. Itu yang bikin kita jadi overthinking, galau, butuh healing dan segala macam kan. Padahal itu jelas, itu Allah udah jamin. Yang harus kita fokusin sebenarnya apa? Bukan soal nominal jumlahnya, bukan. Tapi gimana cara proses mengimaninya itu. Sampai akhirnya kita benar-benar percaya, meyakini bahwa oh iya benarnya Allah sudah siapkan gitu ya. Allah sudah sediakan dan Allah sudah kasih kita rezeki. Nah, gimana kita dapetin itu? Dan pastikan dapetinnya dengan cara yang halal. Ingat tadi al-hal itu, usaha kita itu, kondisi yang kita akan jalankan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah ini ya. Nah maka kawan-kawan semua, pandangan yang semestinya tentang rezeki adalah gitu ya. Pertama al-hal gitu ya. Kedua al-asbab. Al-asbab adalah berasal dari Allah, qada Allah, dan itu tidak dihisab. Ingat yang dihisab adalah apa? Respon kita terhadap sebabnya, terhadap keadaannya, ataupun respon kita terhadap nasib kita yang kita dapat gitu ya. Sementara yang dikuasai kita, manusia, adalah al-halnya, berasal dari kita, hasil usaha kita, dan itu yang akan dihisab. Jadi kita gak usah pusing dengan nominal yang kita dapat tiap bulan, sakit sehatnya kita, tiba-tiba Allah kasih sakit misalkan. Ya kalau sakit akhirnya membuat kita makin banyak berzikir sama Allah, kenapa enggak? Betapa banyak di antara kita pada saat kita katakanlah lagi bangkrut, saya kan ketemu banyak orang bangkrut ya. Ya, jawabannya dia adalah, tapi kan kalau misalkan nanti saya nggak dibayar, saya nggak bayar dia, kalau saya di penjara gimana? Nah, saya bilang, walaupun waktu itu ya gak semudah itu. Ya emang kalau di penjara kenapa saya bilang? Kalau dengan di penjara membuat kamu makin dekat sama Allah, makin kamu akhirnya ada waktu untuk bisa mendapatkan hidayah dan akhirnya menghafalkan Al-Qur'an, kenapa enggak? Tapi kan nanti gimana nah? Tapi kan Kang nanti gimana? Tidak tawakal, tidak siap dengan takdir pada Allahnya gitu. Ya. Jadi kita tuh gak usah pusing dengan hasilnya, pusing itu dengan respon kitanya. Maka ketika dikasih lebih bersyukur, syukurnya kita kalau kata guru saya tuh dikasih kesehatan maka sehatnya itu dengan
berbuat banyak kebaikan, maka ketika saya sehat nih, saya diundang kemana, ngisi apa, gas gitu ya. Nah, dikasih ke lapangan berupa harta, katakanlah rezeki, maka rezekinya disedekahkan. Itu bukti syukur. Kalau nggak sesuai harapan, sabar. Ya, saya pengen begini misalkan, tapi Allah belum kasih petunjuk, ya sabar. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Sabar. Dan kami pasti menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka kabarkanlah sampaikanlah kabar baik untuk orang yang bersabar. Sabar. Ya enak kan ngomong sabar. Ya memang gitu konsepnya. Jangan kelawan ke ustadz, jangan kelawan ke guru. Itu udah dari Allah gitu. Sabar gitu kan. Apalagi kita ngaku diri beriman. Hasiban nas ayatraku ayakulu amanahum la yuftanun. Ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu ini akan dikatakan beriman sementara kalau belum diuji? Ya. Tapi kadang sampai kapan? Masa gini-gini terus saya hidupnya? Udah 10 tahun nih nikah, gak punya keturunan. Udah 5 tahun saya berjuang, lunas juga, gak lunas-lunas. Udah bertahun-tahun nih saya penyakit saya masih gini-gini aja, gitu kan? Yakini bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidak mungkin gitu ya. Allah tidak akan ngebebanin kita kalau kita gak mau beresinnya. Tapi gimana, Kang? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Nasib kita di tangan kita kudu berubah itu sendiri. Tapi sampai kapan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Enak banget teman-teman kalau kita menguasai dan memahami dan mengkaji Al-Qur'an. Semua jawaban ada dalam pedoman hidup Al-Qur'an. Kita seringkali mencari pedoman ke motivator, cari quote-quote di Tweet, di X, gitu ya, sekarang aplikasi gitu kan. Lah, semua ada dalam Al-Qur'an. Ya. Rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Itu quote-nya memang ada yang bikin, tapi esensi quote-nya ada dalam Al-Qur'an. Ya. Strategi bisa di-copy, rezeki tidak bisa dipaste. Itu ada dalam Al-Qur'an esensinya. Kitanya aja sering banget scrolling, lupa buka Quran, kan begitu ya. Ini maka sekali tamparan buat kita semua ya. Masuk ke pertanyaan, Kang, kenapa ya rezeki saya teh seret? Kang, kenapa ya rezeki saya mampet yang gitu ya? Analogi ya. Seperti halnya apa namanya? Keran. Kita sudah sama-sama pahami tadi bagaimana rezeki sudah Allah tetapkan ya, sudah Allah tetapkan kepada kita, bahkan di Lauhul Mahfuz kitab udah ada buat kita semua tuh ya. Contekannya dari situ semua tuh ya. Nah, masalah kenapa kok rezekinya seret gitu? Kita ini kayaknya udah seret terus nih gitu kan. Nah, analogi sederhananya kayak rezeki itu sudah ditetapkan, cuma nggak ngucur lewat kerannya. Kenapa nggak ngucur? Karena di kerannya ada yang mampet, bikin mampet. Apa yang bikin mampet? Yang bikin mampet adalah kotoran. Dan apa itu kotoran? Kotoran itu adalah dosa-dosa kita sama Allah. Itu teman-teman semua. Dan itu bukan kata saya, itu bukan kata seorang dewa gitu. Itu Rasul langsung menyampaikan. Ya. Jadi kenapa rezeki itu syarat itu? Karena apa? Dosa sama Allah. Maka solusinya gimana? Ya, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak minta ampun. Tibalah ada yang curhat, Kang, saya mah udah tiap malam sholat tahajud. Tiap malam saya sholat tobat, Kang. Istighfar juga 1000 saya Kang tiap hari. Tetap aja susah hidup teh gitu kan. Mulai ya, ngeluh lagi gitu kan. Buruk sangka sama Allah. Nah, maka coba evaluasi juga diri kita. Bisa jadi kerannya mah ngucur airnya, rezekinya. Tapi tempat yang kita gunakan untuk nampung airnya tersebut, rezekinya tersebut, ternyata retak gelasnya. Akhirnya tumpah di mana-mana bocor, embernya bocor. Nah, apa itu? Analogi sederhananya, salah kita sama manusia. Karena kita hidup sejatinya berada dalam 3 dimensi, kawan-kawan. Dimensi kita sama Allah, dimensi kita sama diri kita sendiri, dimensi diri kita sama orang lain. Ya, dimensi diri kita sama Allah udah jelas tuh, salahnya kita adalah minta ampun. Sama orang lain adalah salahnya minta maaf. Nah, kadang kita ini sama Allah kenceng doanya, kenceng ibadahnya,
sama manusia kerjaannya gibah, fitnah, ya tidak hari tanpa gibah syariah gitu kan. Diawali dengan kata apa? Lu tahu gak? Kan? Lu tahu gak? Lu tahu gak? Pasti berikutnya gibah tuh, kebanyakan ya. Hati-hati yang kayak begitu. Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Ya. Nah, ini ngeri teman-teman. Ini dosa yang seakan-akan biasa aja tapi itu dosa besar juga. Fitnah dan gibah itu. Nah, maka mulai sekarang, yuk nanti udah sesi ini beres nanti teman-teman ya. Sebelum tidur, coba pikirin lagi deh dosa apa yang sudah kita perbuat ke Allah. Entah itu dosa besar atau dosa kecil ya. Dosa besar seperti syirik, gitu kan, durhaka kepada orang tua, gibah, fitnah, rezeki halal ya, riba itu dosa besar semua tuh ya. Kalau dosa-dosa kecil mungkin tadi meninggalkan sholat, lalai gitu ya, lalai itu kan juga berbohong, apalah segala macam hal kecil yang mungkin tidak gak kerak gitu ya, jengkel sama orang, dengki gitu ya. Nah coba catat ya, kalau itu dosanya sama Allah, bawa tuh ke Allah, minta maaf, minta ampun. Kalau itu sama manusia, datangin orangnya, Fulan gitu ya, Kang, Mas, Teh, Bang, aku minta maaf ya. Maaf kenapa? Ya biasa lah kan namanya manusia, tak luput dari salah. Mungkin dulu aku pernah nyakitin atau mungkin pernah dengki sama kamu antum gitu ya. Minta maaf. Dan minta maaf paling besar dan sulit adalah ketika kita harus minta maaf sama orang yang dia itu punya salah sama kita. Itu berat, teman. Saya misalkan katakanlah buat salah sama Kang Fahmi. Terus saya minta maaf, wajar itu mah salah ya. Nah, ini tiba-tiba si Kang Fahmi bikin salah sama saya gitu kan. Saya jengkel loh, awas ya si Kang Fahmi, awas ya gitu kan. Nah itu saya minta maaf duluan, Kang. Ini saya minta maaf ya gini-gini. Itu yang berat. Tapi hidup ini bukan soal gengsi-gengsian, teman-teman. Apa susahnya datengin aja. Ini ajaran guru saya ketika saya dulu bangkrut. Ya, dulu saya bangkrut, teman-teman. Guru saya ngajarin kayak begitu. Kang, coba lu datengin orang yang pernah nyakitin hati kamu katanya. Sekali lagi ya, orang yang pernah nyakitin hati kamu bukan orang yang pernah kamu sakitin gitu. Kalau itu udah harus gitu kan. Loh, ya dia harus minta maaf. Enggak, antum dulu minta maaf. Wah, berat gitu kan. Kalau soal tentang berat gak berat, gengsi-gengsi gitu. Ini tentang bagaimana kamu merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah bahwa kamu itu memang banyak salah. Nyatanya demikian. Itu teman-teman. Tapi setelah itu benar-benar plong. Ya, benar-benar plong dan Masya Allah. Kenapa? Karena inilah hadisnya. Ya, seseorang terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Confirm. Ini bukan kata si Dewa, bukan kata Kang Dewa, bukan. Tapi kata Rasul. Kenapa rezeki mampet? Karena ada dosa yang ada di dalamnya. Ya, maka kita perlu belajar dari Nabi Yunus, ditelan paus 3 lapis kegelapan, ya, ditelan paus, perut ikan, ya, di dalam lautan tengah malam, ya. Tapi tetap doanya Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 suku kata nih, 3 frasa. Tidak Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ya. Nah, seringkali kita pada saat punya salah sama manusia atau punya dosa sama Allah, seringkali kita tuh nggak ngerasa kita tuh salah, teman-teman. Itu masalahnya. Benar nggak? Masalahnya di situ. Kan salah saya apa? Eta salahnya. Lu nggak ngerasa diri salah. Maka penting kita belajar bagaimana Rasul, bagaimana Nabi Yunus bersikap ketika dicemplungin ke laut dan dimakan ikan. Ketika Nabi Adam ya diusir di surga kan, doanya tahu, Rabbana zolamna anfusana gitu kan, itu dan seterusnya kan, itu salah satu doa juga dari Nabi Adam dan nabi-nabi berikutnya yang lainnya yang bahasanya tuh pernah dikasih ujian sama Allah, tapi pas dikasih ujian itu tidak menyalahkan, ya Allah kenapa saya ya Allah. Mudah bagi Allah untuk bilang ya kenapa enggak juga gitu. Nah, sialnya kita tuh begitu, teman-teman. Kita tuh sering kali pada saat ada salah, kenapa ya Allah segini banget? Kenapa saya berjuang udah mati-matian nggak ngasilin duit juga ini? Utang nggak kelar-kelar ya, istri cerewet ya, suami juga kabur-kaburan nggak pernah balik ini. Anak juga nggak lahir-lahir gitu kan. Penyakit nggak sembuh-sembuh ya. Mertua berisik mulu, misal gitu curhatan-curhatan sumpah serapah gitu kan. Ya udah nganggap diri salah.
Nah, maka teman-teman semua, ketika kita menyadari, sadar-sadarnya bahwa rezeki kita syarat dan mampet, satu, banyak-banyak istighfar. Minta ampun dan minta maaf sama manusia. Minta ampun sama Allah, minta maaf sama manusia. Ini ayatnya udah jelas. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Jadi suatu ketika ada seorang alim ulama di masanya ya, Hasan Al-Basri gitu ya. Dia itu didatangin jamaah ya. Didatangin jamaah dan setiap kali ada yang nanya jawabannya sama. Jamaah satu datang curhat, wahai Syekh, ya, Syekh itu dianggapnya orang tua atau orang punya pengetahuan ya, punya ilmu ya. Wahai Syekh, saya ini sudah sudah lama menikah, tapi belum juga dikasih keturunan sama Allah. Apa saran buat saya? Kata si Syekhnya, kata Hasan Basri, pulang, banyak-banyak istighfar katanya. Pulang dia, dia banyak-banyak istighfar tuh ya. Sekali lagi banyak-banyak istighfar, bukan beristighfar ya, banyak-banyak, berarti yang banyak ya. Kucuk datang lagi yang kedua. Wahai Syekh, saya ini gimana nih? Saya punya penyakit yang itu kalau sekarang sakit, lagi kumat, lagi kambuh, sakitnya minta ampun. Saya pengen sembuh ya Syekh, tapi bingung ini gimana gak sembuh-sembuh. Kata Syekhnya, oh pulang, banyak-banyak istighfar gitu. Udah pulang dia, manut ya, banyak istighfar gitu ya. Yang ketiga datang, ya Syekh, saya ini kerja nih, banting tulang pagi siang malam, teman saya ini kaya, saya gak kaya-kaya. Apa saran buat saya? Oh pulang banyak-banyak istighfar gitu. Saya ngebayangin ya kalau sekarang semua alim ulama, syekh-syekh, kiai-kiai, solusinya itu doang ya, semua bisa jadi ustadz gitu. Tapi itu juga yang bikin jadi penasaran istrinya. Ada yang bilang istrinya, ada yang bilang anaknya gitu ya, di riwayat itu. Wahai istriku, wahai suamiku, gitu, wahai abiku gitu ya, abaku gitu ya. Kenapa kamu tiap kali ada tamu datang ke rumah terus solusinya selalu suruh istighfar ya? Kata Hasan Basri, itu bukan kata saya. Itu kata Allah nih, ini surat Nuh nih. Ayat 10, 11, 12. Ya, maka aku berkata kepada mereka, mohonkanlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh dia maha pengampun. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan dia akan memperbanyak harta dan anakmu, mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi banyak-banyak istighfar, teman-teman. Ya, itu kisah Hasan Basri. Ada juga kisah Ahmad bin Hambal, yang waktu itu di zaman dulu kan, ya gak ada internet ya. Imam Ahmad bin Hambal ini udah tua, di penghujung usianya, udah 70 tahun, ada yang bilang 60, ada yang bilang 70, ada yang bilang 80 tahun. Tiba-tiba dia kesasar ke sebuah kota, teman-teman. Di sebuah kota itu, entah kenapa kok bisa dia muncul di kota itu, ya. Terus dia sholat berjamaah, gitu ya. Terus pas sholat maghrib, sholat berjamaah maghrib. Terus dia istirahat, nunggu sholat isya, sholat berjamaah isya, gitu ya. Terus tidur-tiduran di masjid. Si marbot masjid datang, sana, jangan tiduran di sini. Nah, ini dia keluar, diusir kan. Di luar dia satu-satu lagi tuh tidur-tiduran. Sana jangan tiduran di sini. Saya dari jauh saya pengen istirahat dulu bentar. Gak bisa kamu ke sana. Gitu. Nah akhirnya ada seorang pedagang roti yang ngelihat bahwa udah saya sini aja. Nih di rumah saya gitu kan. Kamu istirahat aja di rumah gitu kan. Kamu bisa istirahat situ gitu kan. Pada saat diajak ke rumah, si Imam Ahmad bin melihat sebuah keanehan kepada pedagang roti ini. Setiap kali dia melakukan sebuah aktivitas dalam jualan rotinya, mempersiapkan rotinya, selalu dibasahi lisannya dengan pecahin telur pecah cak. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Wah ini kan ngaduk. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Dan seterusnya. Sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hambal dia nanya, kepo gitu kan. Imam dia kepo ya. Wahai Syekh, gitu, wahai saudaraku gitu kan. Kamu teh kenapa tiap kali lo beriringan dengan istighfar? Jawabannya si pedagang roti, saya tidak pernah berdoa kecuali pasti dikabulkan katanya. Widih gitu kan. Dengan beristighfar ini amalannya. Tapi saya itu penasaran, ada satu keinginan saya yang sampai hari ini saya belum melihat Allah mengabulkannya. Apa itu kalau boleh tahu? Saya tuh dari dulu pengen banget ketemu sama seorang imam ya. Imam ini imam besar, punya nama besar, berdampak buat kehidupan banyak orang. Namanya adalah Ahmad bin Hambal gitu kan.
Wah, seketika itu Ahmad bin Hambal bilang, Allahu Akbar gitu kan. Ternyata gara-gara istighfar kamu lah yang membuat saya akhirnya sekarang tersasar dan nyampe ke negeri ini. Gara-gara istighfar ente gitu bahasanya gitu kan. Kenalin ya Ahmad bin Hambal gitu. Kalau mungkin zaman sekarang mah bisa ada foto bareng yuk. Kan dulu mah gak ada Instagram ya. Dulu mah gak ada TikTok gitu kan. Gak kenal muka imam itu yang mana gitu. Ah, itu kekuatan istighfar. Ada yang menarik lagi dalam kehidupan saya, teman-teman. Ini menjadi testimonial yang baru-baru ini kita perbincangkan juga gitu ya. Jadi suatu ketika kan bukan suatu ketika ya. Beberapa bulan yang lalu saya umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan ya. Tiba-tiba dari sekian banyak orang yang ngechat DM di Instagram, ada 99 plus ya, itu saking banyak yang ngechat kan. Kan followers juta tuh. Kan nggak saya bukain kan. Tapi entah kenapa waktu itu saya ngebuka follower DM Instagram. Teng kebuka ya. Ada salah seorang yang nge-DM bahwa Kang Anda pengen banget ketemu antum. Ya semoga suatu saat bisa ketemu saya bilang. Pas Ramadan umroh dia tahu ngeliat IG story saya bahwa saya lagi umroh. Kang antum umroh gitu kan. Kang Anda juga umroh ketemuan yuk. Ayo boleh janjian aja di mana saya bilang. Itu hari pertama umroh hari kedua ketiga. Sampai akhirnya kan saya waktu umroh Ramadan tuh itikaf tuh di salah satu tempat yang khusus untuk itikaf, saya nggak keluar-keluar. Dia ngechat lagi, Kang antum di mana? Saya nggak balas lama. Karena ya fokus ngobrol, fokus itikaf gitu kan. Pas beberapa hari terakhir gitu kan udah mau beres kan malam 28 tuh 27 gitu gitu ya. Saya buka lagi DM, Kang antum di mana? Anda di daerah ini, Anda juga daerah sini. Tapi qadarullah teman-teman, ini namanya skenario Allah ya. Gak ketemu teman-teman. Sampai akhirnya hari terakhir saya mau balik tuh. Sudahlah pasrah gak ketemu. Mohon maaf ya Kang, semoga bisa ketemu lain waktu. Iya Kang, maaf apa namanya? Sayang banget gak ketemu katanya. Gak ketemu tuh. Saya balik tuh, set dari Jeddah kan. Kalau darurat teman-teman, pesawat saya tuh transit dulu ke India. Bayangin umroh ke India, transit ke India. Ini ngapain lagi? Ternyata pesawatnya yang pesawat murah kan ke India. Di India kita ngantri lama panjang. Pas di ruang antrian tuh yang ngurusin paspor segala macam. Tiba-tiba ada orang yang ngenalin saya manggil. Kang Dewa, oh iya, kenapa? Kang saya ngechat kemarin katanya. Maksudnya yang mana? Iya yang ngechat kemarin, yang ngechat di DM saya nggak ketemu, kita ketemu. Itu dia langsung nangis peluk saya. Ya Allah Kang, malah ketemunya di sini. Qadarullah teman-teman, selama di Ramadan, selama kita itikaf gak ketemu, pas pulang satu pesawat, bayangin ya dari India ke Indonesia ke Jakarta, itu sampai dia duduk samping kanan saya. Duduk samping kanan sepanjang perjalanan ngobrol panjang lebar ngomongin kehidupan, bisnis, tentang kajian apa segala macam ya. Dan sesampainya di Indonesia kita janjian lagi, kita meeting, ketemu. Sekarang partneran, teman-teman. Itu jadi partner saya sekarang. Pas saya tanya amalan antum apa nih guyonin saya. Karena itu kan benar-benar ketemu ke Allah tuh benar-benar kayak banyak istighfar, terus juga banyak-banyak sholawat, banyak-banyak doa. Oh itu yang ngegerakin aneh datang ke India. Guyonan gitu. Atau amalannya bagus. Gue bilang. Nah hal-hal kayak gitu teman-teman itu dalam kehidupan saya terutama sekarang gitu di era saat ini gitu kan itu banyak banget ketemu sama orang yang gak terprediksi jadi partner, satu visi, satu value itu gara-gara istighfar. Tiba-tiba dapat proyek banyak. Walaupun sekali lagi ya, kita istighfar bukan dalam rangka untuk itu. Cuma ketika kita banyak istighfar, itu membuka segala macam pintu rezeki. Salah satunya adalah potensi-potensi penghasilan, partner, profit, dan lain-lain. Itu poin nomor 1. Poin adalah mulai hari ini dan seterusnya banyak-banyak istighfar. Ya, ke Allah, minta ampun dan minta maaf ke manusia. Kedua, banyak-banyak berdoa. Ya, tadi sama ketika kita mulai sesi kajian, sesi webinar ya, minta sama Allah, Robbi zidni ilman warzuqni fahma kan. Kenapa? Karena tadi dalam ayat ini wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun gitu ya. Doa. Dan doanya saran saya doanya diperluas. Jangan cuma sekedar ya Allah ya Rabb pengen lunas hutang nah, kan terlalu sempit. Ya Allah ya Rabb jadikan hamba menjadi wasilah untuk lunas hutangnya orang-orang di sekitar. Ya Allah ya Rabb saya pengen banget bisa mengumrohkan orang-orang yang di sekitar hamba, karyawan-karyawan hamba, tim-tim hamba, partner bisnis hamba. Panggil mereka ya Allah. Itu doanya tuh gitu, gak cuma sekedar buat diri sendiri.
Ya Allah ya Rabb, hamba punya pasangan, pasangan hamba punya keluarga, punya kakak, punya kakek gitu kan. Panggil mereka ke Baitullah ya Allah. Panggil mereka untuk bisa berhaji, berumroh. Nah, nggak cuma sekedar diri sendiri, doanya tuh doain orang lain. Kebayang teman? Kalau pengen lunas hutang, doain orang lain lunas hutangnya. Kalau pengen orang lain bisa umroh gitu ya, banyakin doain orang lain supaya bisa, kalau kita pengen umroh, supaya umroh juga gitu. Bisa dipahami teman-teman semua? Kita banyak-banyak doa, dan doanya diperluas niatnya, intensinya. Jangan cuma egois. Ya. Kenapa Abdurrahman bin Auf itu kayaknya kebangetan? Karena harta yang dia pakai dipakai untuk jalan Allah. Kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolhah, orang-orang kaya terdahulu dikasih sama Allah rezekinya kebangetan? Karena Allah tahu ketika dikasih ke mereka, duitnya balik lagi ke jalan Allah. Kenapa kita syarat mulu? Kenapa kita mampet mulu? Karena kita egois. Kita gak pernah doa, giliran doa buat diri sendiri doang gitu loh. Maka mulai sekarang banyak-banyak berdoa dan mendoakan orang lain. Nah, ini mungkin kita tambahin kata-katanya di sini. Dan mendoakan orang lain yang baik-baik. Mendoakan orang lain. Itu yang juga alhamdulillah sampai saat ini saya terus praktekkan. Dan efeknya Masya Allah luar biasa. Gitu ya teman-teman. Itu yang kedua. Jadi setelah kita akhirnya banyak istighfar, banyak berdoa dan mendoakan orang lain. Yang ketiga kawan-kawan. Banyak-banyak sedekah. Kang nyuruh sedekah wong saya lagi susah, itu poinnya justru ya. Tugas kita adalah mengimaninya. Mengimani apa? Ayat-ayatnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan dalam bahasa Arab, la itu ada tidak itu ada tiga, la ada lam ada lan gitu. Lam itu adalah yang artinya tidak akan selamanya tidak gitu. Nah, maka kalau Anda gak pernah nginfakin harta terbaik Anda, tidak pernah bersedekah dengan apa yang jadi terbaik buat Anda, ya Anda akan dapat kebaikan yang setimpal bahkan lebih baik gitu. Maka coba, inilah maksud dengan sedekah brutal. Banyak-banyak sedekah, teman. Ya. Dan itu alokasikan budgetnya. Jangan nunggu sisa, tapi memang diporsikan. Berapa persen? 2,5%, 10%, 20%, 25%, 30, 50, bebas. Yang penting sedekah. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, sakarapmu ya. Yang penting jangan terang-terangan gak sedekah kan gitu. Sedekah. Dan ini udah terlalu banyak kisahnya saya alami sendiri. Ya, itu udah banyak lah. Saya cerita bisa 10 jam sendiri ngomongin sedekah doang. Tiba-tiba ada yang ngumrohin saya, tiba-tiba yang ngasih tiket haji buat saya, tiba-tiba sama Allah dikasih proyek miliaran, temu partner yang memang luar biasa besar, ya, bisa berpotensi di angka puluhan miliar tiap bulannya. Tiba-tiba sekarang bisa dapat profit 3 miliar lebih dalam satu bisnis. Tiba-tiba yang kemarin rontok 20% sekarang udah balik lagi ke 40 perusahaan gitu kan. Dan sekarang tiba-tiba merambah lebih besar. Wah, itu banyak tiba-tibanya. Ya. Kenapa tiba-tiba? Karena kita udah mulai nemu polanya ya. Oh Allah ini gini cara mainnya bahasanya gitu ya. Oke kita mainkan gitu. Kenapa? Karena Allah sudah tuangkan semua pedoman dalam Al-Quran. Wa may yattaqillah ja'ala lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib kan gitu. Rezeki yang tidak disangka, satunya adalah beriman, bertawakal. Termasuk juga di dalamnya adalah bersedekah terbaik. Gas ya. Maka nanti ketika ada dari Masjid Asa mungkin mau ngambil peluang, atau mungkin teman-teman ada yang mau jadi mesin klub, boleh bareng saya nanti, bareng Kang Sultan, Bang Davi, Bang Maulana dan kawan-kawan yang lain, Bang Haika dan kawan yang lain, silakan, ayo ya. Nggak usah mikir gimana nanti gimana, sudahlah niatkan aja. Saya tadi dapat cerita kawan-kawan, sekarang sudah bangun masjid, ini yang undang saya ke sini ke Pekanbaru. Wah, Masya Allah dari jualan kue, ya sekarang bangun masjid gitu ya. Yang menarik adalah dia pernah deal-dealan sama salah seorang, yang itu dealnya nyampe di angka 750 juta, di rekening dia cuma ada 200 juta. Bahkan yang deal sebelumnya cuma ada 20 juta. Kok tiba-tiba bisa deal gitu kan? Sekarang punya toko oleh-oleh banyak di Pekanbaru gitu kan. Karena cara mainnya tuh luar biasa. Di luar nalar gitu kan. Pakai 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 bahasa langit gitu. Salah satunya adalah dia adalah doyan sedekah. Ya. Nah, itu yang menarik, banyak sedekah ya. 4, banyak-banyak nolong orang. Ingat, nolong orang ini poinnya nggak cuma sekedar sedekah dengan duit, tapi benar-benar bisa jadi dengan cara apa? Misalkan teman-teman, Anda di sini bikin resume kajian nih, ya kan udah difasilitasi nih sama teman-teman Masjid Asa nih kan, resume, bikin resumenya tuh ya,
Nggak ada ruginya membagikan kepada orang lain. Poinnya gini, hadisnya apa? Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilhi. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala serupa seperti yang ditunjukinya. Tiba-tiba ada orang hijrah gara-gara Anda kecipratan pahalanya. Di Sukabumi ada seorang pengusaha yang sekarang jadi anak imers luar biasa. Bang Sultan pastinya tahu gitu ya. Iklan gila, dia dapat sekarang bebasin lahan gede juga, profitnya juga miliaran. Waktu itu saya ketemu dia curhat gitu. Kang tahu nggak? Anda tuh dulu tukang tukang nagih duit, tukang nagih hutang gitu kan. Saya tuh dulu kerja di bank gitu. Oh gitu. Terus gimana? Ya Anda baca bukunya Sabtu Hari gitu kan. Wasilahnya lewat antum, lewat status antum di share yang Sabtu Hari, beli bukunya. Yang mana saya bilang? Yang kembali ke titik nol, doa tak tertolak. Wah, dalam hati saya langsung gitu tuh bilang ke Allah, ya Allah, itu teh buku teh saya yang menginspirasi Sabtu Hari ya Allah. Bukunya terbit saya ya Allah gitu. Semoga kecipratan pahalanya ya Allah gitu. Dan akhirnya apa? Dia hijrah dari ribanya, dia resign dari bank, dia bikin bisnis, sekarang bisnisnya membesar. Masya Allah kan. Ya semoga kita kecipratan pahalanya kan begitu ya. Kadang kita tuh sekarang nanya, orang-orang nanya, Kang amalanmu apa sih? Mas amal. Bisa di amalan kita tuh sebenarnya nggak gede. Amalan kita kecil. Cuman gitu, itu konsisten. Contohnya apa? Memberikan katakanlah tadi ke inspirasi kecil buat kawan-kawan untuk berbuat baik. Bikin resume kajian, bagiin. Ada informasi bagus, share. Ada peluang-peluang bagus, di-share gitu kan. Walaupun kita ngajuin bisa jadi, walaupun kita katakanlah gak dapat keuntungan secara profit atau komisi, gak ada japrem, gak ada fee misalkan, ya semoga Allah membalasnya kan gitu ya. Ingat, ketika kita nolong orang sejatinya kita sedang nolong diri kita sendiri. Bukan cuma sekedar di masa depan besok, tapi di akhirat nanti kan begitu. Nah ini dalilnya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Banyak-banyak nolong orang. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Surat Surat 7 kalau nggak salah ya. Itu buat diri kita sendiri kalau ada kebaikan, buruk buat kita juga gitu. Nah, 4 poin tersebut teman-teman itu menjadi sebuah cara seni rahasia agar rezeki kita terus kebuka. Ya. Juga akhirnya di sini kita pahami ketika kita memahami konsep rezeki dengan benar, satu selalu optimis. Karena udah dijamin Allah, tenang aja, rezeki mah gak akan ketukar. Sudah tertakar. Si Kang Dewa bikin bisnis rental, tiba-tiba orang lain bikin bisnis rental juga. Ah, gimana nanti kamu nyontek? Biarin aja ya. Kang Dewa bikin mesinin klub, yang lain bikin juga yang sejenis. Gak apa-apa, santuy ya, kalem men gitu ya. Gak akan ketukar, rezeki mah tenang aja ya. Allah udah tetapkan gitu kan. Kalau misalkan katakanlah nanti dia lebih baik, gak apa-apa, biarin aja, gak usah pedulin kata orang. Allah tahu kok isi hati kita kayak gimana. Kan begitu. Optimis karena Allah udah jamin. Gitu ya. Kedua apa? Selalu terikat dengan hukum syara karena jumlah tidak ada hubungan dengan cara yang dipakai. Dalam arti apa? Poinnya adalah teman-teman semua mengupayakan ikhtiar dengan cara kita berjualan, berbisnis, dagang, kerja. Itu semuanya akan dihisap. Gak penting soal hasil, yang penting kita terikat dengan hukum syara. Karena itu akan ada pertanggungjawabannya. 3, tidak menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki, karena itu akan dihisap. Jangan iri sama mereka sekarang omsetnya miliaran, kita nggak pernah tahu itu dari mana. Dalam akhirat nanti teman-teman ada dalilnya nih, Masya Allah dalilnya. Iya, harus ngomong kajian harus ada dalilnya. Di akhirat nanti teman-teman kaki kita tidak akan bergerak kecuali ditanya 4 perkara. Ini hadis riwayat yang sangat populer dan juga menjadi sahih gitu kan. Apa itu? 1, tentang ilmu apa? Ilmunya digunakan untuk apa? Ilmunya, usianya, gitu ya. Termasuk salah satunya adalah yang ketiga yang menarik adalah hartanya. Dari mana dan kemana. Jadi kita sekarang lihat, oh gila ya, omsetnya miliaran, pabrik di mana-mana. Kalem men, kalem. Ya. Kita tuh nggak pernah tahu itu teh dari mana. Ya. Dan kalaupun itu nomor 1, kita optimis, senang kita juga bisa, Allah udah tetapkan. Sing penting mah bukan soal nominalnya. Saldo di rekening kita kere pun bahasanya. Tadi saya bilang di Instagram, di reel saya ya. Kaya adalah mentalitas, ya tidak punya uang adalah sementara. Gitu. Itu kondisian mental, tenang aja, kalem. Orang kaya pun belum tentu dia semakin dia melebar, melenceng kemana-mana, pertanggungjawabannya berat. Makanya kalau kita pengusaha muslim ngaji, gitu kan, kita dikasih kekayaan. Makanya kenapa Abdurrahman bin Auf itu resah ketika sama Aisyah dikasih tahu, Aisyah atau Fatimah ya lupa, sama salah ini Nabi gitu ya, orang terdekat Nabi, bahwa kamu akan masuk
ke surga dalam kondisi merangkak katanya. Oh, tahu gitu langsung, oh kenapa? Hartanya banyak gitu. Oh, sedekahin ini kalau gitu gitu. Nah, sama kayak kita juga sekarang sama Allah dikasih kita katakanlah rezeki banyak gitu ya, berlimpah, gaskeun aja sedekah. Gak usah khawatir gitu. Ya, apalagi keempat, tidak takut menolak rezeki yang datang dengan cara yang haram. Tolak, ya. Kenapa? Ya tadi itu akan dipertanggungjawabkan. Tadi saya ketemu sama pengusaha sawit di sini. Kang tahu gak tantangan terberat di sini adalah kita nih seringkali ketemu dengan yang namanya riswah. You know riswah? Sogok menyogok ya. Ya. Data tetap kan 10.000 20.000 walaupun ke satpam ya orang bahasa Sunda. Ya. Tetap aja kan walaupun cuma 10.000 20.000 walaupun untuk ke satpam atau ke penjaga tetap riswah katanya. Heeh sih benar. Dan dalam dalilnya nggak apa-apa kalau 10.000 kata Allah itu gak gitu tetap. Sama kayak riba, walaupun 1.000 gitu kan itu riba gitu. Nah, itu poin kita. Jadi kita tuh jangan pedulikan gitu ya. Jangan pedulikan dalam arti gini, jangan terlalu pusing dengan hasil marahan Allah. Tugas kita adalah gimana kita ikhtiar on the track di jalan Allah kan gitu. Apalagi nomor 4 gitu ya. Nomor 5, tidak mudah putus asa jika gagal, lanjut lagi. Saya teman-teman, ini kalau saya boleh curhat dikit ya. Saya itu kalau masalah bisnis, masalah usaha. Wah, kata tim saya si Asa adalah teman-teman Didit Harios, percayalah Kang Deoma gitu. Saya mah gaskeun gitu. Yang bikin saya akhirnya kalau sering kali goyang gitu kan secara iman motivasi adalah ketika kalau udah ngomongin masalah anak dan pasangan. Kan ujian saya tahun lalu itu. Wah ini gimana nih? Tapi tadi ketika saya ingat kembali konsep kodok-kodar, dan Allah sudah gariskan, saya sudah berikhtiar, dan yang kita lakukan pun tidak salah. Walaupun sebagian orang anggap itu salah, karena kan ya cewek gitu lah. Kan mainnya bukan lagi benar salah, tapi sesuai perasaan atau tidak. Udah beda nih gitu kan. Udah beda ukurannya gitu. Ya, iya juga ya. Ya udahlah, akhirnya sekarang hubungan kita baik-baik aja gitu kan. Kenapa? Orang lain netizen yang nilai kan lah. Kita mau baik-baik aja lu yang komen gitu. Nah ini poinnya. Jadi terus asa jika gagal dalam usaha kita. Usaha dalam menjemput jodoh, menjemput rezeki, menjemput pekerjaan, apapun, kalem, gitu kan. Terakhir, 6, membuat kita tidak takut berjuang untuk Islam. Ini poin penting. Kenapa? Karena tadi sekali lagi mulia banget posisinya ketika kita berdakwah di jalan Allah, teman-teman. Tugas kita tuh gak cuma untuk beribadah, khalifah, tapi juga menjadi seorang pendakwah, ya. Maka walaupun orang-orang katakanlah gitu ya, kita mah emang kita belum seberapa keilmuannya. Saya juga bukan ustadz, saya tidak pernah menabeli ustadz, ya. Saya tidak pernah mengubah akun jadi ustadz dewa, tidak. Tapi saya minimal saya meyakini dan menyadari bahwa saya bertugasnya salah satunya adalah berdakwah. Nah, maka Anda sekarang hadir malam ini, salah satunya tim menyampaikan ulang kepada teman-teman juga sepastinya adalah sama-sama mempraktekannya dalam kehidupan sendiri masing-masing ya. Semoga siapapun yang hadir dalam webinar ini Allah limpahkan rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan inspirasi, motivasi, energi ya dan menguatkan iman. Pastinya itu yang penting ya. Karena motivasi itu ya naik dan turun. Iman aja itu yang kos, apalagi motivasi kan. Nah, dengan acara-acara seperti ini, goalnya kita adalah charge iman gitu ya. Nah, kita tetap on the track di jalan Allah, gak melenceng kemana-mana. Ketika melenceng dikit, dilurusin lagi on the track, wih, ini melanggar syariat, ini udah melanggar gitu kan, ini Allah nggak ridho, balik lagi gitu. Semoga ini sekali lagi menjadikan teman-teman inspirasi, motivasi, energi, dan menge-charge imannya teman-teman agar tetap on the track di jalan Allah. Dan doa terbaik saya adalah semoga rezekinya kawan-kawan berkah, berlimpah, dan Allah ridho. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Kang Dewa yang sudah membuka pertemuan di awal ini gitu ya. Dan banyak menampar nih kayaknya teman-teman yang hadir yang mungkin ada yang mispersepsi, miskonawan atau mispersepsi ya. Dan macam-macam teman-teman semua. Dan sebelum nanti saya buka tanya jawab, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang hadir seluruhnya pada kesempatan kali ini, maupun yang belum berkesempatan hadir tapi sudah terdaftar. Terima kasih banyak atas kontribusi ayah bunda sudah berinfak di Masjid Asa Indonesia. Ya, insya Allah akan disalurkan ke Masjid Asa untuk
untuk banyak hal lah teman-teman semua. Oke, baik, saya akan buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau di chat langsung boleh teman-teman semua. Karena waktunya kita terbatas ya. Ada kurang lebih 15 menit lagi teman-teman semua. Tapi kalau tidak ada yang mau chat, kalau mau langsung juga silahkan Chung Hen. Siapa ada yang mau bertanya? Ada yang ngejapri saya tuh. Oh, ada. Saya baca aja ya sini ya. Kak izin bertanya, kalau usaha sudah terlanjur kena riba karena dulu belum paham, apa harus ditutup dan buka usaha baru yang lebih baik gitu ya? Kalau jawab aja kali ya. Yuk. Kayak gini teman-teman, konsepnya ya, yang harus kita bayar adalah hutangnya, ya. Justru ribanya itu nggak boleh dibayar. Nah, maka ini penting buat teman-teman semua untuk mempelajari gimana cara ngakalinnya. Nah, di luar sana tuh udah terlalu banyak lah komunitas-komunitas yang bisa secara hukum didampingi gitu kan. Bagaimana ya kalau ke bank misalkan, kalau ke leasing atau apapun itu, nanti katakanlah strateginya dengan cara di cut off, jebret gitu ya, sampai call banyak gitu callnya. Saya nggak tahu ya, karena secara pribadi saya belum pernah kena riba, alhamdulillah nggak pernah, bukan belum, semoga jangan sampai gitu. Nah tapi kalau ke bank tuh gitu tuh, sampai dimentokin callnya, sampai dipanggil, gak apa-apa, biar dihadapin. Ketika mereka segala macam, gas aja. Nah nanti ibaratnya pokoknya saja, ya ribanya nih nggak kita bayar. Itu mereka udah lebih dari cukup sebenarnya daripada nggak sama sekali kan begitu. Nah terus ketika teman-teman sudah menyadarinya, pastinya adalah kita mentobati, menyesali akan permasalahan ataupun kesalahan kita tersebut. Nah nextnya kita tidak ulangi lagi, ya. Maka depannya pada saat berbisnis, pastikan bisnis tersebut benar-benar dari awal sudah tidak dimulai dengan modal riba. Riba itu apa? Kelebihan dari pinjam minjam, hutang piutang gitu kan. Kalau kelebihan dalam jual beli boleh gak Kang? Boleh, itu namanya profit. Beda teman-teman ya. Selisih kayak beda tipis emang, makanya dalam Al-Qur'an wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa? Ya karena beda tipis prakteknya gitu. Ya. Nah, maka teman-teman sekali lagi ketika sudah memahami, meyakini bahwa riba itu haram, bayangin teman-teman, zina dengan orang tua sendiri itu dosa terkecilnya. Zina itu dosa, apalagi sama orang tua sendiri. Nauzubillah min dzalik kan ya. Nah, jangan diulangi lagi. Maka yang benar-benar aja lah ya. Itu nggak pahami. Lanjut, nggak pahami. Enggak. Kang, saya minggu lalu kena PHK. Bukan saya ya, eta Pak Erki gitu. Siap. Mohon nasihatnya. Apa nasihatnya, Kang? Ya, tidak punya gaji bukan berarti tidak punya rezeki. Itu poinnya. Nah, maka bisa jadi Kang Erki, PHK adalah cara Allah bikin Kang Erki lebih melesat lagi. Dari mana bisa jadi nanti jadi tukang pedagang, seorang pedagang, atau misalkan jadi nanti jadi pebisnis hebat, atau minimal sekarang nih ya, ini minimal ya, katakanlah penghasilan kagak ada Kang, minimal ada kedekatan dan kebersamaan bareng pasangan dan anak. Kan nganggur nih ceritanya nih, itu jadi sama anak sama orang pasangan tuh jadi lebih dekat. Makanya sering saya bilang bahwa penghasilan boleh hilang, jabatan boleh hilang, ya, income boleh hilang. Satu yang gak boleh hilang, keimanan kita, termasuk kehidupan kita. Jangan sampai udah mah penghasilan turun, hubungan sama pasangan makin hancur, sama anak jadi jauh gitu kan, sama Allah jadi buruk sangka. Wah ini yang bahaya. Ingat Kang, kita nggak dihisap dengan hasil. Allah ngasih takdir ke Akang, qadarullah di PHK. PHK itu kan orang ke kita, bukan kita ke dia. Semua yang sifatnya di nih ya, ada ada di kan. Di PHK, diputuskan, dibeginikan, dicurangi, ditipu. Itu kan kode Allah. Kan kita nggak mau begitu sebenarnya kan. Nah, kita nggak dihisab dengan itunya. Kita dihisab dengan respon kita terhadap itunya. Tiba-tiba ya Allah ya Rob, kenapa tuh saya ya Allah? Saya tuh udah berjuang maksimal, itu kerja maksimal, kenapa ini harus dipecat? Nah, itu respon itu yang jadi mempertanyakan. Justru kita tiba-tiba ngerubah doa kita, ya Allah ya Rob, terima kasih atas nikmat PHK-mu. Akhirnya hamba jadi lebih banyak waktu dengan anak, dengan pasangan, gitu ya. Sekarang bisa melihat apa skenario terbaikmu. Saya penasaran ya Allah, apa yang akan engkau persiapkan buat hamba ke depan? Kan doanya jadi beda. Tiba-tiba sama Allah dikasih proyek, jeder nih Kang, bisnis, widih gitu kan. Nah itu nanti ketika sudah dikasih katakanlah rezekinya berupa bisnis ataupun dagang gitu ya, tugas kita memataskan diri dari segi keilmuannya,
Ya, karena poinnya nanti point of view-nya tuh di keberaniannya. Kan biasa kerja kan itu dapat penghasilan tuh sebulan 1,5 juta, 3 juta, 5 juta kan. Tiba-tiba ini harus tidak pasti gitu kan. Tapi ingat, Allah sudah pastikan rezekinya. Walaupun belum pastikan penghasilannya. Gitu kan Fahmi. Siap. Ini saya coba ada yang bertanya langsung, Ibu Merida sudah angkat tangan dari tadi ya Bu ya. Yap. Maka silakan Bu Merida. Ya, terima kasih Kang. Saya mau nanya ini kayaknya materinya menarik ya. Ini mengenai kita kan mau sedekah itu, Ya. mau berbagi. Tapi sementara saat ini kita masih berhubungan dengan riba gitu Kang. Ya. Jadi kita kan ada dapat rezeki juga dan mau berbagi juga. Terus kalau yang kita sedekahkan itu sementara kita masih berhubungan dengan riba itu gimana itu? Amalannya diterima apa enggak gitu? Itu Siap. mungkin itu aja Kang. Siap Bu, ini pertanyaan juga bagus. Juga menjadi pertanyaan juga yang sering ditanyakan. Mirip seperti tadi ketika misalkan Kang mana duluan? Sedekah dulu atau utang dulu diberesin gitu kan? Mana dulu nih saya bingung nih gitu kan. Termasuk konsep kayak riba tadi ya. Gini teman-teman, secara fikih, ini nanti correct me if I wrong ya. Walaupun saya belajar juga sih tentang konsep fikih ini gitu kan. Ada yang namanya fikih aulawiyat. Aulawiyat itu adalah fikih tingkatan mana yang sudah didahulukan prioritas. Nah, prioritas kita pada saat kita mempelajari sebuah problematika permasalahan gitu kan, menyelesaikan memang berdasarkan prioritas. Nah, prioritas dalam hal ini kalau ngomongin fikih nih ya, itu nomor satunya adalah beresin ribanya. Baru nanti yang keduanya tuh yang lain-lain tuh. Dua misalkan mau beri nafkah ya, atau satu nafkah, dua riba, tiga sedekah apa segala macam tuh. Tapi pada dasarnya sebenarnya ini sangat-sangat fleksibel. Maka kalau saya mengambil sebuah keyakinan gitu ya bahwa dua-duanya bisa dilakukan teh. Bedanya adalah porsinya yang kita bagi. Misal, kita punya penghasilan 10 juta. 10 juta nih, katakanlah. Buat ngurusin lunasin utang riba 5 juta, 50%. Nah, 5 jutanya adalah 2 juta untuk hidup atau misalkan 3 juta untuk hidup, ya. 1 juta untuk investasi, 1 juta untuk sedekah. Jadi penghasilan 10 juta tetap 10% buat sedekah gitu. Nah, ada orang-orang bahwa lunasin dulu ribanya, baru nanti sedekah gitu kan. Pertanyaannya, kalau lunasnya sampai 15 tahun gitu atau 20 tahun, apakah itu artinya kita gak pernah sedekah? Kan gak gitu juga. Nah, maka kita bermain di ranah porsinya kita berbagi teh. Jadi dari penghasilan kita 5 juta, 10 juta, katakanlah kita komit 5%, 10% kita sedekahkan. Dan dalam bersedekah itu boleh banget kita berdoa sama Allah, ya Allah, ya Rabb, semoga dengan sedekah hamba ini semakin membuka rezeki yang Engkau berikan kepada hamba agar lunas hutangnya, agar bisnisnya bertumbuh, agar jualannya makin laris, boleh. Ya banyak para alim ulama, guru-guru kita juga yang mengajarkan demikian gitu. Nah, jadi saran saya tetap walaupun itu sekarang masih kondisi riba, pertama tadi kita taubat, kita ngaku diri salah atas dosa tersebut dan kita pengen beresin gitu ya. Tapi bukan berarti menghentikan gitu teh. Lanjut Kang Fahmi, berapa pertanyaan lagi Oke, nih? kita coba ini nih yang nanya langsung. Udah dibuka. Marble Pride. Silakan. Ade. Wah, Kang Ade. Masya Allah. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal, Kang Dewa, Yuk. nama MC. Ini mengenai hukum nih Kang Dewa. Jadi ada beberapa mungkin ada sekelompok yang menampung daripada dana-dana riba. Itu bagaimana ya? Dan itu fasilitasnya dipakai seperti toilet untuk bangun kamar mandi, pesantren, masjid itu. Iya, iya. Oke, ini menarik ya. Ini seperti tadi bahwa ketika kita pada saat membahas tentang hukum gitu kan, kita harus tahu dulu nih akar masalahnya gitu ya, dan juga yang menjadi asal muasalnya gitu kan. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Misalkan ketika ada teman-teman meyakini gitu ya, katakanlah tadi saya mah kaya nih, ada orang kaya raya gitu ya, tapi ternyata kaya rayanya tersebut ujung-ujungnya ternyata pas kita cari tahu dari hasil riba, nipu gitu ya. Tapi ujungnya juga dipakai untuk bangun masjid dan segala macam. Itu gimana gitu. Nah, gini teman-teman, itu dua hal yang berbeda nanti. Dari mananya dan kemananya gitu ya. Dan tugas kita sebenarnya sekali lagi
Kita tidak pernah tahu itu bagaimana penilaian di mata Allah. Ya, tapi kita tahu nih apa taunya di mana, Kang? Taunya di sini. Saya akan tampilkan salah satu slide tentang hadis tadi gitu ya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Nah, ini dia. Katanya Kang Fahmi ya. Ada. Nah, ini teman ya. La tazulu qadama abdin yaumil qiyamati hatta yus'alu an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Nah, 2 kali itu. Wa an jismihi fima abdan fima ablah ya. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 perkara tentang umurnya untuk apa dia gunakan, ilmunya sejauh mana dia amalkan. Nah, yang menarik yang ketiga nih, hartanya dari mana tersebut hartanya dan didapatkan dan untuk apa saja dibelanjakan. Baru terakhir adalah tubuhnya untuk apa dia gunakan. Di antara 4 poin yang ditanya 2 kali adalah harta. Dari mana dan kemana. Tadi kita tahu darinya ternyata dari uang riba gitu kan. Nah, kemananya dipakai buat itu, dibuat berbuat kebaikan. Nah, itu ada dalilnya tuh. Saya lupa dalilnya apa gitu kan. Saya pernah dapat dari salah seorang ustadz bahwa itu tidak sah. Tidak sah tuh ibaratnya mah kayak gini, teman-teman. Kita sekarang kayak fenomena apa tuh? Robin Hood ya. Dia nyuri kan. Udah nyuri terus dia nolong orang gitu kan. Itu gimana tuh hasilnya? Itu tidak sah. Kayak kita akad lah. Akad itu ya akad nih, akad salaman dalam bisnis syirkah. Ternyata akadnya itu salah. Semua yang kita lakukan setelahnya tidak sah. Sama kayak gini deh, ada orang zina ya, bukan kita deh, orang lain zina. Terus tiba-tiba ngasih nafkah, ngasih apa segala macam. Kebaikan-kebaikan kepada calonnya ataupun kepada orang yang dia zinahi itu gak sah. Karena dari awalnya akadnya udah gak benar gitu. Nah, perihal nanti porsi bobot dosa, pahala dan segala macamnya, wallahu alam bisawab, kita gak pernah tahu, biar Allah yang menilai. Tapi poinnya adalah buat kita minimal, nah kalau kita belajar itu, kalau kata guru-guru kita itu bukan tentang mengomentari orang lain, tapi itu buat kita nih. Oh, berarti benar ya kata Kang Dewa tadi dari hadis riwayat Tirmizi dan tadi gitu ya. Bagaimana itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Maka hati-hati. Nah, dengan begitu karena kita tahu bahwa kita akan berhati-hati. Oh, benar gak boleh asal asal apa asal ngambil atau nyari duit. Cerita saya pribadi misalkan. Ini untuk jadi contoh aja ya. Beberapa bulan yang lalu saya nggak tahu hukum cryptocurrency. Saya nggak tahu tuh. Biasalah kita kan aliran gaskeun gitu ya. Waktu itu saya belum belajar gitu kan. Saya belum belajar lah gitu. Ya salah saya sih belum belajar gitu. Akhirnya pada saat saya langsung invest tuh, non. 10 juta, 20 juta, 30 juta, sampai mentok 150 juta. Ya, sampai profit berpuluh-puluh juta itu. Ya. Tiba-tiba saya dapat masukan dari guru saya, Kang ini haram. Karena begini-begini faktanya begini tidak berbeda dengan ini. Ah, buset dah. Dan saya ketika saya dikasih tahu sama guru, saya tuh tidak mencari dalih. Saya mencarinya dalil. Ingat, kalau belajar ngaji itu jangan nyari dalih, nyarinya dalil. Bedanya apa? Kalau dalil itu adalah yang membenarkan. Kang, Ustaz, ada gak yang membenarkan? Soalnya profit di Ustaz gitu kan. Nanti profitnya buat sedekah ke Ustaz kok. Ya gak gitu juga, men gitu kan. Eh, kalau udah faktanya begitu, oke. Ya udah apa yang saya lakukan akhirnya? Ya sudah saya cairkan itu. Ya, saya cairkan ubah lagi ke rekening biasa. Ya udah, bismillah minta ampun ke Allah gitu ya. Modalnya segala macam sisanya dibagiin, sedekahin. Ya, terlepas tadi dosa segala macamnya kan hanya Allah yang tahu ya. Ya, kan situ kita juga minta ampun sama Allah kan. Tapi yang pasti adalah kita jangan melakukannya lagi. Nah, itu contoh. Kenapa saya lakukan demikian? Karena setelah saya mengetahui dan menyadari bahwa ternyata itu nggak boleh gitu. Ini terlepas nanti fikih ya. Fikihnya kan beda-beda nih kan. Ada yang bolehkan, tidak membolehkan. Saya mengambil yang tidak membolehkan gitu. Gitu kan Fahmi? Siap. Ini nampaknya, mohon maaf teman-teman semua. Ini saya yakin masih banyak yang ingin bertanya. Ini di kolom chat aja masih ada beberapa pertanyaan. Namun nampaknya kita akan mengakhiri pertemuan pada malam hari ini. Tapi sebelum ditutup, Bang Dewa, Ya. closing statement pada pertemuan kali ini. Mangga. Ya, teman-teman semua ya, pada dasarnya rezeki ini Allah sudah tetapkan ya. Allah sudah create, bikin, tetapkan buat kita ya. Perihal hasil itu masalah Allah gitu kan, itu urusan Allah. Tugas kita adalah bagaimana kita meresponnya dan menjemputnya. Jangan sampai gitu ya. Karena kita mendapatkan tidak sesuai dengan harapan, kita malah menggerutu dan juga merespon negatif nih kepada ketetapan Allah ini.
Maka sekali lagi ingat kalau dalam bisnis bukan cuma sekedar untung dan rugi, tapi juga surga dan neraka. Ya, prihat juga dalam kehidupan gitu ya. Rezeki sudah ditetapkan, ya tidak mungkin tertukar. Ya, strategi bisa di-copy, rezeki tidak bisa dipaste. Itu aja mungkin dari saya, Kang Fahmi. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman semua yang belum kejawab semua pertanyaannya. Semoga lain kali bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Kang Dewa ya yang luar biasa membuka pertemuan unlock risk ini dengan sungguh luar biasa teman-teman semua. Saya yakin banyak yang tercerahkan. Tapi sebelum saya akhiri, teman-teman, saya pengen nanya dulu siapa di antara Anda yang merasa bersyukur dan beruntung hadir di pertemuan pada hari ini? Tolong ketik saya gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sip, banyak banget yang ngerasa dapat insight teman-teman semua. Dan sebelum ditutup, seperti biasa, sesi yang paling penting selain materi adalah apa kira-kira? Foto-foto ya. Peperiheun Anda, peperiheun teh naon ya. Ya, dari tadi Anda nutup kamera atau minimalnya mah pas foto atau dinyalakan saudara-saudara 137 orang teh ya. Yuk kita foto bersama dulu. Ya, bingung ngaresume materi disebarkan minimalnya mah foto atau yang di-update, betul? Saya mah husnuzon tadi mah kersara ribu. Gening tuh wajahnya teh. Bapak. Ada Fahmi juga, ada Azmi, ada banyak ya. Kita akan foto sesi bersama terlebih dahulu, teman-teman semua. Silakan yang kuotanya berlimpah, kemudian lagi tidak ada uzur syar'i, boleh dinyalakan ya. Kasih senyum terbaik, walaupun ini sisa-sisa dari perjuangan dari hari ini, hararinya gitu ya. Ada berminyak. Sok atau senyum ya, senyum dari fotonya. Siap. 1, 2, 3. Ini ada beberapa slide nih. Oke. 1, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Nggak ada pose khusus bapak-bapak, jempol ke atas. 1, 2, 3. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada teman-teman juga yang sudah berpartisipasi hadir ya, mengaktifkan kamera dari awal, kemudian juga ikut terlibat teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dan juga yang paling penting adalah rizki berupa pemahaman, karena pemahaman adalah berupa rizki seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Dewa. Kita akan ada pertemuan yang kedua, informasi lengkapnya nanti kita akan share di grup teman-teman semua. Jikalau ada ilmu yang bermanfaat, silakan teman-teman resume ya. Kan tadi sudah ada Instagram Masjid Asa, tag Masjid Asa, tag Dewa Eka Prayoga, tag juga Fahmi Jago MC teman-teman semua. Tuh ada tuh Instagram Masjid Asa Indonesia. Silahkan bikin resumenya supaya apa? Supaya kita dapat pahala dari orang lain membaca tulisan kita ya. Begitu teman-teman semua. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah dan kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu besok. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk supaya dimudahkan bisa hadir ke majelis-majelis ilmu. Ya. Demikian terima kasih. Saya Fahmi Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Kita ketemu besok ya. Alhamdulillah.